Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan kami, channel Fakta Kehidupan. Sebelum kita mulai membahas sebuah cerita, izinkan saya untuk menyapa kalian semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oh iya, seperti biasa, kalian juga bisa komen di kolom komentar. Kalian dari daerah mana saja? Atau sekedar memberikan kritik dan saran untuk channel kami. Kali ini kami akan menceritakan kisah yang tentu saja nama dan tempat sudah kami samarkan. Kisah kali ini menceritakan tentang bikin nangis. Suami 2 tahun kerja di luar negeri. Saat pulang lihat istri berduaan di kamar dengan sepupu hingga hamil. Ternyata tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Bikin nangis. Suami 2 tahun kerja di luar negeri. Saat pulang lihat istri berduaan di kamar dengan sepupu hingga hamil. Ternyata pagi yang cerah di sebuah desa kecil dekat kaki gunung. Udara sejuk dengan hembusan angin membawa aroma dedaunan yang segar. Di rumah sederhana beratap genteng itu, aktivitas pagi sudah mulai ramai. Di halaman belakang, terdengar suara air yang mengalir dari ember, berpadu dengan suara burung-burung yang berkicau riang. Sari, seorang wanita muda dengan wajah teduh, tampak jongkok di dekat sumur. Tangan-tangannya yang cekatan menggosok kain di papan cuci. Meski sibuk, senyumnya tetap tersungging, menunjukkan semangat seorang istri yang rajin. Namun di kamar Roni, suaminya, masih terlelap di atas kasur. Tidur nyenyaknya seolah tak terusik oleh hiruk-pikuk pagi. Di dekat sumur, Ibu Sari yang cerewet berjalan mendekat dengan wajah penuh tanda tanya. "Sari, itu Roni kok masih tidur aja? Pagi-pagi bukannya kerja, malah enak-enakan di kamar." Nada suaranya terdengar kesal. Sari berhenti sejenak dari mencuci, menghela nafas lalu tersenyum kecil. "Mas Roni mungkin lagi gak enak badan, Bu. Nanti aku bangunin ya." Ibu Sari melipat tangan di dada, alisnya terangkat. "Gak enak badan apanya? Coba lihat semalam dia ronda kan? Pagi-pagi gini malah molor. Kamu tuh yang terlalu baik sama dia, Sar." Sari menunduk, melanjutkan mencuci dengan hati-hati. "Mas Roni emang suka begadang, Bu. Tapi nanti kalau udah bangun dia kerja kok. Dia kan jualan makanan ringan di sekolah-sekolah." Ibunya mencibir sambil geleng-geleng kepala. "Jualan sih jualan, tapi kerja kayak gitu gak bisa salah-salan. Pagi harus bangun, bukan malah tidur terus. Coba kalau dia lebih rajin, hidup kalian lebih enak pastinya." Sari hanya tersenyum kecil, meski dalam hati merasa berat mendengar keluhan ibunya. Baginya, Roni adalah suami yang baik, meski terkadang kebiasaannya membuat orang lain geleng kepala. Sari menghela nafas panjang setelah selesai mencuci pakaian. Ia tahu betul sifat suaminya yang sering sulit diajak bangun pagi. Tapi tetap ia berusaha bersabar. Sari meletakkan ember berisi pakaian bersih di teras, lalu melangkah maju ke kamar, di mana Roni masih tergolek di tempat tidur. Ia duduk di sisi ranjang, menggoyang-goyangkan pundak suaminya pelan. "Mas, bangun yuk, udah pagi, gak enak sama ibu kalau mas terus tidur. Nanti ibu ngomel lagi loh." Roni menggumam tanpa membuka mata, lalu menarik selimut lebih rapat menutupi kepalanya. "Nanti aja, Sar, mas capek." Dengan lembut tapi tegas mencoba membujuk lagi. "Mas, ayo dong, ibu tadi udah tanya-tanya kenapa mas gak kerja. Aku bingung mas, lagi gak enak badan tapi kalau mas terus tidur, ibu makin gak suka." Roni tetap bergeming, hanya mengubah posisi tidurnya. Seolah ingin menghindari gangguan, Sari menghela nafas lagi memilih keluar kamar, meski hatinya mulai sedikit kesal. Di dapur Ibu Sari sudah berdiri sambil berkacak pinggang, menatap ke arah pintu kamar Roni dengan wajah tak sabar. Ibu Sari dengan nada lebih keras. "Gimana, Sar? Sudah bangun belum suamimu? Kok nggak ada tanda-tanda gerak juga?" Sari berusaha tersenyum untuk meredam situasi. "Udah, Bu, tapi Mas Roni masih capek. Katanya nanti bangun sendiri." Ibunya mendengus. "Capek apanya? Semalam cuma duduk-duduk di pos ronda. Itu namanya bukan capek tapi malas. Lihat tuh, pagi-pagi sudah nggak ngapa-ngapain. Kalau begini terus kapan hidup kalian bisa maju? Kamu nggak kasihan sama diri sendiri, Sar?" Sari diam menunduk sambil mengaduk teh di gelas tanpa berkata apa-apa. Suara ibu terus mengomel akhirnya sampai ke telinga Roni di kamar. Ia membuka mata perlahan mendengar namanya disebut-sebut.
Dalam hati Roni mulai merasa risih. Kok pagi-pagi udah ribut aja sih. Roni pun akhirnya duduk di atas ranjang menggosok-gosok matanya dengan malas. Ia berjalan keluar kamar menghampiri Sari dan ibu mertuanya di dapur. Roni dengan suara serak mencoba meredakan situasi. Udah bu, gak usah ngomel terus. Saya kan cuma sebentar tidur lagi, nanti saya berangkat kok. Ibunya menatap Roni tajam. Sebentar apanya? Dari tadi saya lihat sudah jam segini kamu masih di kamar. Begini terus kapan kamu mau berubah? Kamu itu suami, tanggung jawabmu besar, Ron. Roni menyelangkan tangan di dadanya, merasa tersudut tapi mencoba tenang. Iya bu, saya tahu. Jangan terlalu keras gitu, nanti malah pusing sendiri. Sari berdiri di tengah, mencoba menengahi. Sari dengan nada lembut. Udah bu, Mas Roni kan udah bangun. Biar aku siapkan sarapan dulu. Nanti dia berangkat kerja. Sari masih ngomel, tapi suaranya mulai melembut. Ya sudah, tapi jangan cuma janji doang ya Ron. Kalau begini terus saya nggak tenang lihat kalian. Roni mengangguk tanpa banyak bicara, sementara Sari segera bergegas menyiapkan teh hangat dan makanan untuk suaminya. Roni duduk di meja makan dengan segelas teh hangat dan sepiring nasi goreng sederhana di depannya. Ia mengaduk teh dengan sendok, wajahnya masih terlihat kusut. Sari duduk di sebelahnya, mengawasi suaminya dengan cemas. Hawa pagi yang harusnya sejuk terasa lebih berat oleh suasana hati Roni. Sari berusaha tetap tenang. Mas, sabar ya, ibu cuma khawatir sama kita. Hidup kita memang belum enak, makanya ibu sering ngomong begitu. Roni meletakkan sendok dengan suara sedikit keras, menatap Sari dengan kesal. Khawatir? Itu mah ngomel terus, Sar. Aku ini udah kerja loh. Emang kerjaanku gak segede orang lain, tapi setidaknya aku ada usaha, apa dia gak lihat itu? Dengan nada lembut, Sari menjawab. Aku tahu Mas udah usaha, tapi coba deh kita pikirin lagi. Kalau Mas bisa cari kerjaan yang lebih pasti, mungkin hidup kita bakal lebih baik. Aku nggak apa-apa bantu Mas, asal kita bisa keluar dari keadaan ini. Roni menyipitkan mata, nada suaranya mulai naik. Oh, jadi sekarang kamu juga ikutan ngomel kayak ibumu. Aku kurang apa buat kamu? Aku tahu kamu pasti banding-bandingin aku sama suami orang lain kan? Kalau aku nggak kayak mereka, ya maaf, aku nggak seberuntung itu. Saya terkejut dengan nada Roni, tapi berusaha tetap tenang. Aku gak pernah banding-bandingin Mas sama orang lain. Aku cuma mau kita hidup dengan lebih baik. Aku juga gak minta apa-apa yang gak bisa Mas kasih. Aku cuma mau kita coba cari jalan lain aja. Roni membuang nafas kasar, menyandarkan diri ke kursi. Kamu sama aja, Sar. Bukannya dukung, malah bikin aku makin tertekan. Jadi suami itu gak gampang tau. Aku juga manusia, ada capeknya. Sari hanya diam, menundukkan kepala, sambil menggenggam ujung bajunya. Ia tahu jika ia membalas kata-kata Roni, situasi hanya akan semakin memburuk. Dalam hatinya, ia merasa sedih dan bingung harus bagaimana lagi. Ia ingin mendukung suaminya, tapi di sisi lain ia tak bisa menutupi kekhawatiran akan masa depan mereka. Roni melanjutkan makan dengan kesal, mengunyah tanpa selera. Matahari hampir berada di puncaknya saat Roni tiba di halaman sebuah sekolah dasar. Suasana ramai oleh suara anak-anak yang berlarian di lapangan dan tawa riang mereka. Beberapa pedagang sudah berjajar di depan sekolah, menjajakan berbagai makanan ringan dan minuman. Pedagang pertama melihat Roni mendekat dengan gerobaknya. Ron, baru nongol nih. Udah hampir siang, anak-anak bentar lagi pulang. Roni tertawa kecil sambil membetulkan topi. Iya nih. Pedagang lain berucap. Iya nih, kok telat banget Ron? Biasanya kamu datang lebih pagi. Roni menggaruk kepala belakangnya sambil tersenyum canggung. Begadang semalam pas ronda, jadi kesiangan bangun, untung masih sempat kesini. Pedagang yang lain menggeleng sambil tertawa. Dasar ronda mulu, untung gak ada yang marahin di rumah. Roni menghela nafas, mencoba bercanda untuk menyembunyikan rasa kesalnya. Marah sih ada, tapi kan gak mungkin aku biarin anak-anak sekolah ini gak lihat wajah gantengku. Roni tertawa kecil. Mereka tertawa bersama-sama, saling melempar candaan untuk mengisi waktu. Meski begitu, Roni tak bisa menghilangkan rasa gelisahnya. Dagangannya masih penuh dan ia sangat berharap masih ada anak-anak yang mau membeli sebelum ia pulang. Di tengah obrolan mereka, suara bel sekolah berbunyi menandakan waktu pulang telah tiba. Kerumunan anak-anak mulai memadati gerbang, beberapa langsung pulang, tapi ada juga yang mendekati para pedagang untuk membeli makanan ringan. Roni mulai menyapa anak-anak yang lewat, mencoba menarik perhatian mereka. Roni dengan suara ceria, Ayo, coklat manisnya, keripiknya renyah, murah-murah, ayo dibeli. Di tengah keramaian, dua orang anak perempuan kecil mendekati gerobak Roni. Mereka mengenakan seragam sekolah yang rapi, rambut mereka dikepang dengan pita merah yang serasi. Wajah mereka ceria dan penuh semangat.
Om, aku mau beli keripik sama permen ini, berapa? Anak yang satunya menunjuk dagangan lain. Kalau yang ini om, ada rasa coklat nggak? Roni tersenyum melayani dengan sabar. Ada dong, nih. Ini rasa coklat, pasti enak. Yang keripik sama permen 5.000 ya. Kedua anak itu mengeluarkan uang dari kantong kecilnya. Mereka menyerahkan kepada Roni. Sementara itu, Roni mengambil dagangan mereka dengan hati-hati. Tatapannya penuh kasih, melihat bagaimana kedua anak itu begitu polos dan manis. Roni dengan lembut. Hati-hati ya makan keripiknya, jangan sampai lari-lari. Makasih udah beli dagangan om. Anak-anak tersenyum lebar. Ya om, makasih juga. Nanti kalau ada uang lagi, aku beli lagi. Roni tertawa kecil sambil melambaikan tangan. Melihat mereka berlari kecil ke arah pintu gerbang, hatinya terasa hangat. Meski hari itu belum sepenuhnya sesuai harapannya, momen kecil seperti ini memberinya semangat. Dalam hati ia berkata pada dirinya sendiri, aku harus lebih rajin, demi Sari, demi masa depanku dan Sari. Roni baru saja selesai membereskan dagangannya ketika salah satu temannya Pak Dani, yang juga pedagang sekolah itu mendekatinya sambil membawa dagangan yang hampir habis. Pak Dani, pria parubaya dengan wajah ramah, tersenyum melihat interaksi Roni dengan anak-anak tadi. Sambil menepuk pundak Roni, Ron, aku lihat tadi kamu melayani anak-anak itu penuh semangat. Kayaknya kamu ini udah cocok ya jadi bapak. Gimana, kapan punya anak sendiri? Roni tertawa sambil mengangkat kedua tangannya seolah menyerah. Aduh Pak Dani, jangan mulai dong. Masih belum kepikiran nih. Saya sama Sari aja masih berjuang buat hidup. Mana berani mikir anak dulu. Pak Dani menyipitkan mata sambil tersenyum jahil. Alah alasan. Jangan kelamaan Ron, anak itu bawa rezeki loh. Kalau lihat caramu tadi pasti anakmu nanti bakal sayang banget sama kamu. Roni menggeleng sambil tertawa. Iya ya Pak, tapi saya ini realistis. Kalau punya anak biaya hidup pasti makin tinggi. Sekarang aja dagangan kadang laku kadang enggak. Masa saya mau nyusahin Sari? Pak Dani mengangguk, wajahnya mulai serius. Ya itu sih benar Ron, tapi kamu juga jangan terlalu mikirin itu terus. Hidup itu memang gak mudah, tapi kalau ditunggu terus gak akan ada waktunya yang pas. Lihat, anakku 3, aku masih bisa jualan di sini kan? Roni tersenyum sambil memasukkan barang dagangannya ke dalam gerobak. Nah itu karena Pak Dani hebat, saya mah masih belajar Pak. Yang penting sekarang fokus dulu buat nabung, biar nanti kalau punya anak semuanya udah siap. Pak Dani tertawa kecil sambil menggeleng. Dasar kamu Ron, ya sudah, semoga cepat kesampaian ya. Anak itu anugerah, kalau rezeki udah diatur Tuhan. Tinggal kitanya aja mau berusaha atau enggak. Roni tertawa lagi, kali ini lebih lepas. Amin Pak, doain aja saya bisa lebih rajin biar cepat sampai ke tahap itu. Pak Dani menepuk pundak Roni sekali lagi sebelum beranjak pergi. Roni berdiri sejenak, menatap kerumunan anak-anak yang semakin surut di gerbang sekolah. Dalam hatinya ia mengakui bahwa ia juga menjadi seorang ayah suatu hari nanti, namun beban hidup yang sekarang ia hadapi membuatnya merasa belum pantas. Dengan senyum kecil yang menarik gerobaknya, bersiap kembali menjajakan dagangannya di tempat lain. Setelah selesai di sekolah, Roni memutuskan untuk berkeliling di sekitar desa, mencoba menjajakan dagangannya ke anak-anak yang sedang bermain di luar atau orang-orang yang mungkin membutuhkan cemilan sore. Meski lelah, semangatnya tetap terjaga. Baginya, setiap rupiah yang ia dapatkan adalah langkah kecil untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Matahari mulai condong ke barat saat Roni akhirnya memutuskan untuk pulang. Saat sampai di depan rumah, ia melihat Sari sedang menyapu halaman. Daun-daun kering yang berguguran dari pohon di depan rumah dikumpulkan dalam tumpukan rapi. Wajah Sari cerah, meski tampak lelah setelah seharian mengurus rumah. Sari berhenti menyapu, tersenyum menyambut Roni. Mas, sudah pulang? Capek ya? Gerobaknya parkirin di belakang aja biar nggak terlalu ganggu jalan. Roni mengangguk, sambil mendorong gerobaknya ke samping rumah. Iya lumayan capek, tapi ya begitulah, aku bawa hasil lumayan kok hari ini. Sari tersenyum lega mendengar itu. Ia segera masuk ke dapur untuk membuatkan segelas teh hangat. Kebiasaan yang selalu ia lakukan setiap kali Roni pulang kerja. Sementara itu Roni duduk di ruang tamu, menghela nafas panjang setelah menaruh uang hasil dagangan di atas meja kecil. Tak lama, pintu depan terbuka. Ibu Sari masuk dengan membawa kantong plastik berisi barang-barang dari warung. Ia baru saja pulang setelah membeli obat nyamuk dan beberapa keperluan lainnya. Ibunya menaruh barang belanjaan di meja. Oh, Roni sudah pulang. Gimana Ron daganganmu hari ini? Roni dengan senyum kecil menjawab santai. Lumayan Bu, nggak banyak tapi cukup buat kebutuhan hari ini. Saya bawa uang buat Sari. Ibu Sari mengangguk dengan ekspresi lega. Ya syukur kalau begitu. Yang penting ada hasilnya. Kamu juga harus jaga kesehatan Ron. Jangan begadang terus. Kalau sampai sakit siapa yang kerja? Roni mengangguk sambil tersenyum kecil.
Iya Bu, saya juga udah kepikiran buat kurangi begadang, biar bisa lebih maksimal kerjanya. Ibu Sari mengambil kantong belanjaannya dan berjalan ke dapur. Bagus, kalau kamu sudah mulai mikirin itu, jangan bikin Sari terlalu berat mikirin semuanya sendirian ya. Sari datang dari dapur membawa segelas teh hangat dan menaruhnya di depan Roni. Ia tersenyum kecil, meski dari matanya terlihat ada rasa syukur dan harapan yang besar. Sari dengan lembut, "Mas, ini tehnya. Nanti kalau udah istirahat, aku siapin air buat mandi." Roni mengambil teh itu, meniupnya pelan. "Makasih Sar, kamu juga jangan capek-capek ya, kita sama-sama berjuang." Sari hanya tersenyum kecil, merasa lega bahwa hari ini Roni bisa pulang membawa hasil. Di balik sifatnya yang keras kepala, ia tahu Roni adalah pria yang bertanggung jawab dan sayang keluarga. Roni duduk santai di kursi ruang tamu sambil menikmati teh hangat yang dibuatkan Sari. Sari duduk di sebelahnya, memperhatikan wajah suaminya yang tampak sedikit cerah, berbeda dari biasanya. Roni tersenyum kecil mengaduk teh di tangannya. "Tadi di sekolah aku ketemu 2 anak kecil, Sar. Lucu banget mereka. Manis, senyumnya itu loh, bikin hati adem. Aku jadi kepikiran, gimana ya kalau anak kita nanti kayak mereka?" Sari menyandarkan tubuhnya ke kursi, ikut tersenyum melihat Roni yang terlihat bahagia. "Mungkin memang sudah waktunya kita mulai mikirin soal anak, Mas. Kamu sendiri gimana? Apa sekarang udah kepikiran mau punya anak?" Roni menghela nafas perlahan, lalu menatap Sari. "Jujur aku mulai pengen, Sar. Lihat anak-anak itu, aku jadi kepikiran." Tapi Roni terdiam sejenak, wajahnya berubah sedikit serius. "Aku gak mau anak kita nanti kekurangan. Aku pengen pas dia lahir kita udah siap semua. Gizi, pendidikan, pakaian, semuanya harus cukup." Sari tersenyum lembut, meski matanya sedikit bingung dengan arah pembicaraan Roni. "Tapi Mas, kalau nunggu semuanya siap, kapan kita akan mulai? Aku tahu kamu selalu mikir jauh ke depan, tapi gak semua hal harus sempurna dulu, baru bisa jalan." Roni meletakkan cangkir tehnya ke meja, menatap ke arah jendela. "Aku tahu Sar, tapi aku juga gak bisa berhenti mikir soal ini. Aku pengen anak kita gak cuma sekedar lahir, tapi juga hidup dengan baik. Dengan kerjaanku sekarang, aku ragu bisa kasih semua itu." Sari menunduk menggenggam tangannya sendiri. "Kalau gitu, Mas ada rencana apa? Kamu bilang tadi mau kerja yang lebih pasti. Apa itu berarti kamu mau cari pekerjaan lain?" Roni mengangguk pelan. "Iya mungkin, aku harus coba cari kerja yang lebih tetap, biar gak cuma cukup buat sehari-hari, tapi juga bisa nabung buat masa depan. Tapi aku juga takut Sar, kalau aku gagal gimana?" Sari menatap Roni dengan lembut, meski hatinya ikut merasa bingung. "Mas, aku selalu percaya sama kamu. Kita udah jalan sejauh ini. Kalau kamu mau mencoba, aku akan dukung. Tapi jangan terlalu keras sama diri sendiri. Semua orang mulai dari bawah, dan gak ada yang langsung berhasil." Roni menghela nafas lagi, lalu menatap Sari. "Kamu benar, Sar. Aku cuma gak mau mengecewakan kamu atau anak kita nanti. Aku pengen jadi ayah yang bisa kalian banggakan." Sari tersenyum kecil, meski dalam hatinya ia merasa berat melihat keraguan di wajah Roni. Ia tahu suaminya sedang bergulat dengan banyak pikiran. Dengan lembut, Sari menyentuh tangan Roni. "Kita jalanin pelan-pelan, Mas. Yang penting kita tetap bersama dan saling dukung. Soal anak biar Tuhan yang ngatur." Roni hanya mengangguk, mengangkat cangkir tehnya kembali, meski hatinya masih penuh dengan keraguan. Ada sedikit rasa tenang karena tahu Sari selalu mendukungnya apapun yang terjadi. Setelah beberapa saat suasana hening, Sari yang sedang menata cangkir kosong di meja tiba-tiba teringat sesuatu. Ia menoleh ke arah Roni ragu-ragu namun akhirnya memutuskan untuk bicara. "Mas, tadi aku baru ingat waktu aku ke warung, ibu-ibu di sana pada ngomongin sesuatu yang kayaknya penting." Roni mengangkat alis penasaran. "Ngomongin apa, Sar? Gosip?" Sari menggeleng sambil tersenyum. "Bukan gosip, ini soal peluang kerja, Mas. Katanya Senin depan ada pelatihan di balai desa buat warga yang berminat kerja ke Jepang, jadi petani sayur di sana. Semua biaya katanya ditanggung penyelenggara." Roni terkejut, menatap Sari serius. "Kerja di Jepang? Kok aku baru dengar? Gimana caranya?" Sari menjelaskan dengan pelan. "Katanya tinggal ikut pelatihan selama seminggu, terus isi formulir. Kalau lolos seleksi, langsung berangkat. Tapi aku nggak tahu detailnya, cuma itu yang aku dengar." Roni diam sejenak berpikir keras. "Itu kayaknya peluang bagus ya. Gajinya pasti lebih besar dibanding dagangan kayak sekarang." "Tapi kalau aku pergi, gimana kamu di sini, Sar? Kita harus pisah lama loh." Sari menunduk menggenggam tangannya sendiri. "Iya, Mas. Itu yang bikin aku ragu juga. Aku nggak tahu apakah aku bisa kuat kalau harus jauh dari kamu, apalagi tinggal cuma sama ibu di sini." Roni menghela nafas panjang terlihat bimbang. "Aku juga mikir gitu. Aku mau coba, Sar, tapi aku nggak tahu apakah aku tega ninggalin kamu lama-lama. Kalau cuma beberapa bulan mungkin nggak apa-apa, tapi kalau bertahun-tahun aku takut kamu malah kesepian."
Sari dengan nada lembut menatap Roni. Kalau itu memang jalan yang terbaik untuk kita, aku pasti dukung Mas. Tapi aku juga takut, aku nggak mau kamu terlalu berat memikirkan semuanya sendirian. Kalau memang kamu mau yakin, mau coba, aku temani kamu buat pelatihan dulu. Roni mengusap wajahnya, berusaha menenangkan pikirannya. Kamu benar, Sar. Mungkin aku coba datang ke pelatihan dulu. Nanti, kalau kelihatannya memang peluang bagus, dan aku yakin aku bisa, aku akan coba daftar. Tapi kalau nggak yakin ya kita cari cara dulu yang lain. Sari tersenyum kecil meski masih ada keraguan di wajahnya. Iya Mas, yang penting kita jalani semua bareng-bareng. Jangan terlalu memaksakan kalau memang nggak memungkinkan. Roni mengangguk pelan, merasa sedikit lebih tenang karena Sari selalu mendukungnya. Namun ia tetap merasa berat hati membayangkan harus meninggalkan Sari dan kehidupan di desa. Malam itu setelah mandi dan mengenakan pakaian bersih, Roni pamitan kepada Sari dan ibu mertuanya. Roni memasukkan kunci rumah ke kantong celananya. Bu, Sar, aku keluar sebentar ya ke pos ronda, mau ngobrol sama yang lain. Ibu Sari menatap Roni sambil mengerutkan kening. Kamu mau begadang lagi, Ron? Kalau iya nggak apa-apa, tapi inget ya, besok jangan sampai kesiangan, daganganmu itu penting buat keluarga. Roni tersenyum kecil mencoba menenangkan ibu mertuanya. Iya Bu, saya ngerti kok, besok pasti saya bangun pagi. Sari duduk di kursi sambil melipat pakaian. Jangan terlalu malam ya Mas, istirahat juga penting. Roni mengangguk sambil melangkah keluar. Iya, aku nggak lama kok, pamit dulu. Roni berjalan menuju pos ronda yang tak jauh dari rumahnya. Sampai di sana, suasana sudah ramai. 3 bapak-bapak sedang asik bermain catur sambil menyeruput kopi. Ketika Roni datang, salah satu dari mereka, Pak Muklis, menyapanya dengan antusias. Pak Muklis mengangkat cangkir kopinya ke arah Roni. Ron, baru nongol. Mau ngopi? Masih ada nih. Roni tersenyum kecil, menerima tawaran kopi dan duduk di kursi kosong. Boleh Pak, sekalian temenin ngobrol. Pak Muklis menuangkan kopi ke gelas kosong dan memberikannya kepada Roni. Suasana malam yang sejuk membuat percakapan mereka terasa akrab dan santai. Pak Muklis sambil melirik papan catur yang masih dimainkan oleh Pak Amir dan juga Pak Dharma. Kalian dengar gak? Di desa sebelah banyak kemalingan akhir-akhir ini. Pak Amir menatap papan catur mengangguk. Iya betul Muklis, kayaknya makin sering ya. Sampai-sampai warga di sana pada khawatir terus. Roni mengangkat alis penasaran. Kenapa ya bisa begitu Pak? Apa karena banyak orang yang nganggur apa gimana? Pak Dharma menghela nafas sambil menyeruput kopinya. Ya itu salah satu faktor Ron. Dengar-dengar banyak orang yang gak punya kerjaan. Akhirnya nekat melakukan hal-hal yang seperti itu. Di tengah krisis ekonomi, rasanya susah cari kerja yang layak. Pak Muklis menyambung, matanya menyipit. Betul itu, banyak yang depresi karena gak punya pilihan. Di desa-desa lain bahkan ada yang sampai masukin pencurian ke kategori mata pencarian, saking gak ada kerjaannya. Roni mengernyitkan dahi. Tapi kalau gini terus, bahaya juga buat kita semua. Apa solusi dari pemerintah atau desa buat ngatasin masalah ini, Pak? Pak Amir menghela nafas berat. Gimana ya, Ron? Pemerintah kan sudah berusaha buat bikin program-program bantuan sosial dan pelatihan kerja. Tapi tetap aja, gak semua orang bisa dapat pekerjaan yang stabil. Sekarang banyak orang yang bikin usaha dagang kecil-kecilan buat hidup sehari-hari. Pak Dharma mengangguk setuju. Iya, kayak kamu kan sekarang dagang makanan ringan di sekolah, itu juga pilihan yang gak buruk. Tapi ya itu, kalau cuma jualan kecil-kecilan susah juga berkembangnya. Setelah beberapa saat ngobrol ringan, Pak Muklis yang masih tampak serius memutuskan untuk melanjutkan pembicaraan yang cukup penting. Pak Muklis sambil memandangi papan catur yang kini kosong. Ia memulai percakapan. Ron, ngomong-ngomong soal pelatihan yang kamu dengar dari Sari itu, pelatihan buat kerja di Jepang kan? Senin depan kan ya? Roni mengangguk, sedikit tertarik namun masih bingung. Iya Pak, Sari udah bilang sih, katanya ada pelatihan buat yang mau kerja di Jepang. Tapi saya belum terlalu jelas Pak, bagaimana sih caranya? Apa ada yang perlu dipersiapkan? Pak Muklis menyandarkan tubuhnya lebih rileks ke kursi sambil menghadap Roni. Jadi gini Ron, itu program kerjasama pemerintah dengan Jepang. Mereka mau bantu warga yang ingin bekerja di sana sebagai petani sayur selama 2 tahun. Program ini sudah berjalan beberapa tahun, dan sekarang mereka buka lagi kesempatan. Tapi yang penting kamu harus ikut pelatihan yang dimulai Senin depan dulu. Roni mendengarkan dengan seksama, wajahnya mulai tampak lebih serius. Pelatihannya itu gimana Pak? Apa susah? Pak Muklis mengangguk. Pelatihan itu sekitar seminggu. Kamu bakal dilatih tentang cara bekerja di ladang, bagaimana bertani sayur yang baik, dan benar sesuai standar di Jepang. Kamu juga bakal belajar bahasa Jepang dasar. Jadi nanti kalau sudah sampai di sana nggak bingung lagi ngomong apa.
Roni menatap serius. Berarti setelah pelatihan itu langsung berangkat ke Jepang, Pak? Pak Muklis mengangguk lagi, matanya berbinar. Betul, setelah pelatihan dan lolos seleksi, kamu bakal berangkat langsung. Nanti kamu dikarantina dulu, baru deh diproses untuk berangkat ke Jepang. Di sana kamu akan dikontrak untuk kerja sebagai petani selama 2 tahun. Gajinya cukup besar, bisa sampai 10 juta per bulan. Mata Roni melebar sedikit, kaget dengan jumlah gaji yang disebutkan. 10 juta per bulan, Pak? Wah, itu gede ya. Pak Muklis dengan senyum lebar mengangguk. Iya, itu belum termasuk potongan biaya hidup. Kamu tinggal di tempat yang sudah disediakan, jadi kebutuhan sehari-hari kamu sudah ditanggung. Ini kesempatan bagus untuk kamu untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Roni masih terperangah mencoba mencerna informasi itu. Tapi kan selama 2 tahun gak bisa pulang, Pak. Itu berat banget ya, jauh dari keluarga, terutama dari Sari. Pak Muklis menyentuh bahu Roni dengan penuh pengertian. Ya, memang itu tantangan besarnya, Ron. Tapi coba pikirkan juga masa depan keluarga. Kalau kamu berhasil, nanti setelah 2 tahun kamu bisa balik dengan tabungan banyak. Bisa buka usaha atau apapun yang kamu mau. Keluarga juga bisa lebih terjamin masa depannya. Pak Amir menyela sambil mengangkat cangkir kopi. Tapi kamu harus hati-hati, Ron. 2 tahun jauh dari keluarga itu berat. Belum lagi kalau nanti ada masalah di rumah, kamu gak bisa balik kapan aja. Pak Dharma menyeringai sedikit, mengangkat bahu. Pasti ada resiko. Tapi kalau mau maju ya harus berani ambil resiko. Sukses itu gak datang tanpa pengorbanan. Roni terdiam sejenak, menatap kosong. Berusaha menimbang-nimbang semua yang baru saja didengar. Tapi Pak, saya juga mikirin Sari. Kalau saya jauh, dia pasti kesepian di rumah. Nanti kalau ada apa-apa, siapa yang jagain dia? Pak Muklis tersenyum, seakan mengerti keraguan Roni. Itulah yang buat banyak orang ragu, Ron. Tapi kalau kamu nggak ambil peluang ini, nanti kamu bakal nyesal. Gaji yang besar bisa bikin kamu menyiapkan masa depan yang lebih baik buat Sari dan keluarga. Pak Amir menambahkan dengan serius. Iya betul, sukses itu nggak datang cuma dengan usaha kecil-kecilan. Kadang kita harus keluar dari zona nyaman untuk mencapai yang lebih besar. Roni mengusap wajahnya, masih ragu dengan keputusan yang harus diambil. Saya benar-benar bingung, Pak. Di satu sisi ini kesempatan besar, tapi di sisi lain saya takut jauh dari Sari. Pak Muklis menepuk bahu Roni dengan tegas. Coba datang dulu ke pelatihannya, Ron. Jangan khawatir, setelah itu baru kamu putuskan. Ini peluang yang gak datang 2 kali. Roni hanya mengangguk pelan, masih berusaha mengatasi kebimbangan di dalam dirinya. Ia tahu ini adalah keputusan besar yang akan menentukan masa depan keluarganya, namun ia tetap harus mempertimbangkan perasaannya terhadap Sari dan jarak yang harus ditempuh. Malam itu, Roni pulang lebih awal dari pos ronda, sesuatu yang jarang terjadi. Biasanya ia baru pulang larut malam setelah asik bercengkrama dengan bapak-bapak di pos ronda. Tapi kali ini, pikirannya terus terbayang tentang pelatihan kerja ke Jepang yang baru saja didengarnya. Ia merasa kalau ini mungkin kesempatan besar untuk mengubah hidupnya, meski ada rasa ragu yang masih mengganjal. Setibanya di rumah, ia mendapati Sari sedang duduk di ranjang sambil memainkan ponsel. Wajahnya tampak terkejut saat melihat Roni sudah pulang lebih awal dari biasanya. Sari tersenyum meletakkan ponsel di sampingnya. Mas, kok pulang cepat? Biasanya kan malam-malam banget. Roni menyunggingkan senyum kecil, tapi tampak ada kegelisahan di wajahnya. Iya. Sudah mulai ingat besok harus kerja, gak enak kalau begadang terus, Sar. Sari memandang Roni dengan sedikit khawatir melihat perubahan sikap suaminya yang seperti sedang berpikir dalam-dalam. Sari berpikir lembut, mencoba mengerti perasaan suaminya. Ada apa, Mas? Kok kelihatannya serius gitu? Roni mendudukkan diri di samping Sari, memandang istrinya dengan wajah yang penuh kebimbangan. Aku tadi ngobrol di pos ronda, Sar. Mereka cerita tentang pelatihan kerja di Jepang. Kerja di sana sebagai petani sayur, gajinya besar banget. Tapi aku bingung, apa benar ini jalan yang harus kita ambil? Sari mendengarkan dengan seksama, menyadari bahwa ini mungkin saat yang tepat untuk membuat keputusan besar demi masa depan mereka. Sari memegang tangan Roni, mencoba memberikan ketenangan. Aku dengar cerita itu juga, Mas. Sebenarnya aku juga bingung, punya banyak pertimbangan. Apa benar kita bisa jauh selama 2 tahun? Tapi aku tahu ini bisa jadi kesempatan buat kita. Gaji yang besar bisa bantu kita menyiapkan masa depan anak-anak nanti. Roni mengangguk, matanya menatap kosong ke lantai. Aku mikir juga gitu, Sar. Aku sadar hidup kita nggak akan berubah kalau kita cuma bertahan dengan jualan makanan ringan yang segitu-gitu aja. Kalau kita nggak ambil langkah besar, gimana bisa kita nyiapin masa depan yang lebih baik buat anak kita nanti? Sari tersenyum lembut, merasakan kegelisahan suaminya. Kita nggak akan tahu hasilnya kalau nggak coba, Mas. Kita harus ambil langkah besar kalau kita ingin hidup kita berubah. Pasti ada tantangannya. Tapi kalau itu demi masa depan kita, aku rasa kita harus berani. Roni menarik nafas dalam-dalam.
mulai merasa lebih yakin dengan keputusan yang akan diambilnya. Iya, Sar. Semua yang kita lakukan sekarang harus buat masa depan anak kita nanti. Aku gak mau dia tumbuh dalam keadaan kekurangan. Aku pengen dia punya hidup yang lebih baik. Mungkin ini saatnya aku coba untuk bekerja di Jepang, meskipun berat meninggalkan kamu. Sari menatap suaminya dengan penuh pengertian. Tahu betul betapa beratnya keputusan itu untuk Roni, namun ia juga tahu bahwa ini adalah pilihan terbaik untuk masa depan mereka. Sari mendekatkan wajahnya ke Roni, menggenggam tangannya dengan erat. Aku percaya kamu, Mas. Aku tahu kamu pasti bisa, walaupun kita harus berpisah sementara. Aku yakin itu semua untuk kebaikan kita. Aku akan selalu dukung apapun keputusanmu. Roni memandang mata Sari dengan penuh rasa syukur. Ia merasa lebih ringan seolah beban berat yang selama ini ada di pundaknya sedikit terangkat. Ia tahu bahwa bersama Sari ia bisa menghadapi apapun. Roni dengan tekad yang semakin kuat. Besok pagi aku akan ikut pelatihan itu. Aku ingin coba buat masa depan kita, meskipun itu berarti aku harus jauh dari kamu untuk sementara waktu. Sari dengan senyum tulus. Aku akan selalu mendukungmu, Mas. Kita akan hadapi ini bersama meskipun jarak memisahkan kita. Yang penting, kita punya tujuan yang sama. Setelah percakapan itu, suasana menjadi lebih tenang, meskipun masih ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Keduanya tahu bahwa keputusan besar sedang mereka ambil, dan perjalanan ini mungkin tidak mudah. Sebulan berlalu setelah Roni mengikuti pelatihan kerja di Jepang, hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba, dan pengumuman hasil seleksi diumumkan oleh kepala desa di balai desa. Sari dan ibunya sudah duduk di kursi paling depan, menunggu dengan penuh harap. Selama sebulan terakhir, Sari selalu mendukung Roni dengan penuh semangat, meskipun perasaan rindu dan cemas semakin menguat. Roni, meski tampak tenang, sebenarnya juga sangat gugup, tak tahu apakah ia akan lulus atau tidak. Kepala desa menyampaikan pengumuman dengan suara lantang. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua peserta pelatihan yang sudah berpartisipasi. Setelah seleksi yang ketat, kami mengumumkan bahwa salah satu dari kalian telah lulus dan akan diberangkatkan ke Jepang untuk bekerja sebagai petani sayur. Peserta yang lolos adalah Roni, suami dari Sari, warga RT 3. Mendengar nama suaminya disebut, Sari hampir tak percaya. Ia menoleh ke ibu Sari yang juga terlihat terkejut dan terharu. Mereka saling berpandangan. Lalu Sari langsung berdiri dan menangis bahagia. Ibu Sari menepuk punggungnya dengan lembut, sambil mengucap doa untuk anaknya. Sari menangis haru, suaranya terisak bergetar. Mas, kamu lolos, Mas, kamu berhasil. Ibunya mengusap air matanya mencoba menahan perasaan bangga dan bahagia. Alhamdulillah, Ron, kamu benar-benar bisa, kami bangga padamu. Roni berjalan menuju mereka dengan senyum lebar yang penuh kebanggaan. Meski ada rasa cemas dan haru di dadanya, ia merasa lega akhirnya bisa mewujudkan impian ini. Iya, Bu, Sar, aku lolos, kita berhasil. Mereka saling berpelukan, merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Roni merasa ini adalah hasil dari segala usaha keras dan pengorbanan yang telah dilakukan selama ini. Keesokan harinya, Roni diberangkatkan ke bandara untuk memulai perjalanan panjangnya menuju Jepang. Sari dan Ibu Sari ikut mengantar dengan penuh perasaan campur aduk. Di bandara, suasana menjadi sangat emosional. Sari memegang erat tangan Roni, tak ingin melepaskannya. Sementara, Ibu Sari hanya bisa terdiam menahan air mata. Sari dengan suara parau hampir tak bisa menahan tangisnya. Mas, kamu hati-hati ya. Jaga dirimu baik-baik. Aku bakal selalu tunggu kamu di sini. Roni memeluk Sari erat, berusaha menenangkan istrinya. Aku janji, Sar, aku akan pulang setelah 2 tahun. Semua yang aku lakukan demi kita, demi masa depan kita dan anak-anak kita nanti. Kamu jangan khawatir. Ibu Sari dengan suara bergetar, ia menyeka air mata. Jaga diri baik-baik, Ron. Kami semua menunggu kamu kembali dengan selamat. Sari akan baik-baik saja di rumah, kamu tenang saja. Roni memandang ibu mertuanya, merasa sangat bersyukur atas dukungannya. Makasih ya, Bu. Aku gak bisa berbuat banyak kalau kalian gak mendukung aku. Ini semua untuk kalian. Saat pengumuman keberangkatan semakin dekat, Roni merasakan beban emosional yang berat. Ia tahu bahwa ini adalah keputusan besar dan jalan yang harus ditempuh demi keluarga. Ia menghapus air matanya dan menatap Sari, berjanji dalam hati akan melakukan yang terbaik di Jepang. Roni dengan wajah penuh tekad. Aku akan sukses di sana, Sari. 2 tahun itu gak akan lama, kita bisa melewatinya. Asal kita sama-sama berjuang. Sari sambil menahan tangis, ia tersenyum dan mengangguk. Aku percaya padamu, Mas. Aku akan selalu ada di sini menunggumu. Kita akan berjuang bersama. Perpisahan itu sangat berat. Roni berjalan di pintu gerbang keberangkatan dengan langkah perlahan. Sekali lagi menatap Sari yang berdiri di sana, menghapus air mata dan senyuman meski hati perempuan itu penuh dengan kerinduan. Roni melambaikan tangannya. Dan Sari membalas dengan lambaian tangan penuh harapan. Sambil melangkah ke pintu pesawat, Roni berteriak lembut dari kejauhan.
Aku cinta kamu Sari, untuk kita, untuk masa depan kita. Sari menyahut dengan suara parau penuh harap. Aku juga cinta kamu Mas, hati-hati di sana. Pesawat pun mulai lepas landas meninggalkan tanah air, meninggalkan Sari dan membawa harapan besar akan masa depan yang lebih baik. 3 bulan telah berlalu sejak Roni berangkat ke Jepang. Hidup di negeri orang memang penuh tantangan, namun Roni merasakan perubahan besar. Ia mulai beradaptasi dengan pekerjaan sebagai petani sayur di sana dan meskipun berat, ia merasa bangga bisa memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Setiap malam, sebelum tidur, Roni selalu meluangkan waktu untuk menulis surat singkat untuk Sari, berusaha tetap terhubung meskipun jarak memisahkan mereka. Malam itu setelah seharian bekerja keras, Roni memutuskan untuk menelpon Sari. Sudah lama mereka tidak berbicara secara langsung, hanya melalui pesan singkat. Roni sangat merindukan istrinya dan ia ingin memastikan bahwa Sari baik-baik saja di rumah. Saat teleponnya tersambung, suara Sari di ujung sana terdengar begitu familiar, meskipun ada sedikit rasa canggung di awal percakapan, karena sudah beberapa waktu mereka tidak berbicara tatap muka. Sari menjawab telepon dengan suara yang penuh rasa rindu. Mas, akhirnya kamu telepon. Aku kangen banget, Mas. Roni tersenyum mendengar suara Sari, meskipun terdengar agak lelah. Aku juga kangen. Kerja di sini capek banget, tapi ya nggak apa-apa, ini semua demi kita. Gimana di rumah sayang? Suara Sari terdengar ceria meskipun ada sedikit ketegangan. Aku baik-baik aja Mas, Ibu juga sehat. Kami bisa ngurus rumah meskipun agak kangen sama kamu. Kadang malam-malam kalau aku bangun, aku masih merasa ada yang kurang. Roni nafasnya sedikit berat, merasa terharu mendengar suara istrinya. Aku juga Sari, tapi aku harus kuat. Semua yang aku lakukan demi masa depan kita. Aku nggak mau kamu dan anak kita nanti hidup dalam kekurangan. Sari, dengan suara lembut dan penuh kasih sayang. Iya Mas, aku ngerti. Aku nggak akan nyusahin kamu kok. Aku coba kuat di sini. Setelah sejenak diam, Roni melanjutkan percakapan dengan penuh rasa bangga. Suara Roni penuh semangat. Sari, aku sudah transfer uang gajiku bulan ini. Aku kirim 20 juta untuk kamu. Semuanya buat kamu dan ibu. Aku juga sisain 10 juta untuk tabungan anak kita nanti. Aku harap kita bisa bantu meringankan beban di rumah. Sari terkejut dan hampir tak percaya mendengar kabar itu. Mas, 20 juta. Astaga, aku gak nyangka sama sekali. Aku gak pernah membayangkan bisa terima uang sebanyak itu. Makasih ya Mas, aku gak tahu harus bilang apa. Roni dengan suara tenang namun tegas. Itu semua buat kamu Sari, kita harus mulai menata hidup kita. Aku ingin kamu pakai uang itu buat memperbaiki rumah. Atap kita kan bocor. Kalau hujan, kamu dan ibu bisa kedinginan. Gimana? Sayang bisa gak? Suara Sari terdengar penuh rasa terharu, tak tahu harus berkata apa. Iya Mas, aku akan pakai uang itu buat perbaiki rumah, biar kita nggak kena bocor lagi. Makasih ya Mas, kamu nggak pernah berhenti pikirin kita. Dengan senyum di ujung telepon, meskipun tidak terlihat oleh Sari. Aku janji, setiap malam minggu aku akan telepon kamu, kita harus selalu komunikasi ya, biar rasa rindu kita bisa sedikit terobati. Aku gak sabar Mas, setiap malam minggu aku tunggu teleponmu. Aku akan ceritain semua yang terjadi di rumah, biar kita tetap dekat walaupun jauh. Balas Sari. Roni dengan suara penuh keyakinan. Aku juga gak sabar Sar. Aku janji semuanya akan baik-baik aja. Kita akan bangun hidup yang lebih baik satu persatu. Aku selalu ada buat kamu meskipun aku jauh. Mereka berbincang beberapa saat lagi, saling bertanya kabar dan berbagi cerita tentang hari-hari mereka. Roni merasa sedikit ringan setelah percakapan itu. Meskipun jauh, ia merasa masih terhubung dengan Sari. Begitu juga dengan Sari. Meskipun ada rasa kesepian yang kadang datang, ia merasa tenang mengetahui suaminya sedang berjuang untuk masa depan mereka. Roni dengan penuh cinta terakhir kali mengucapkan kata-kata manis sebelum menutup telepon. Aku cinta kamu Sari, selalu. Aku juga Mas, jaga diri di sana ya, cepat pulang. Ujar Sari dengan penuh kasih sayang, suaranya hampir bergetar. Telepon pun ditutup. Namun kedua hati mereka masih terhubung erat, meski jarak memisahkan. Setiap minggu, mereka berjanji akan selalu menjaga komunikasi. Hari-hari berlalu penuh cinta antara Roni dan Sari, meskipun jarak memisahkan mereka. Setelah hampir 2 tahun bekerja di Jepang, Roni merasa semakin dekat dengan tujuan hidupnya, pulang ke Indonesia untuk membangun masa depan bersama Sari. Setiap minggu, Roni selalu menghubungi Sari, berbagi kabar dan mendengar cerita-cerita tentang perubahan yang terjadi di rumah mereka. Sari dengan bangga mengirimkan foto-foto renovasi rumah yang kini semakin cantik berkat uang yang dikirimkan Roni. Rumah mereka kini jauh lebih nyaman dan Sari merasa sangat bersyukur meskipun Roni masih jauh di sana. Namun suatu malam yang sangat dinantikan oleh keduanya, malam minggu yang sudah menjadi rutinitas mereka untuk berbicara dan ngobrol seolah menghapus rasa rindu, justru berubah jadi malam yang penuh ketegangan dan kesedihan. Roni baru saja selesai bekerja di ladang dan seperti biasa ia tak sabar untuk menelpon Sari setelah seharian bekerja keras di Jepang.
Ia merasa rindu ingin mendengar suara istrinya. Telepon pun tersambung, namun apa yang terdengar di sisi lain sangat berbeda dari biasanya. Suara Sari terdengar panik disertai tangisan yang hampir membuat Roni tak bisa mengenali suara istrinya. Sari ada apa? Kenapa kamu menangis? Apa yang terjadi? Mas, ibu, dia baru saja meninggal sore tadi. Aku nggak tahu harus bilang apa, Mas. Aku nggak bisa tahan. Ibu sudah pergi. Roni terdiam. Hatinya langsung hancur mendengar kabar itu. Seolah ada sesuatu yang patah dalam dirinya. Tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan perasaan Roni saat itu. Selama ini meski jauh, ia selalu berpikir bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja. Tapi kini di saat yang sangat genting, ia tak bisa berada di sisi istrinya. Sari, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa bisa secepat itu? Ibu sakit apa? Mas, ibu tadi pagi mengeluh sesak nafas. Kami bawa ke rumah sakit tapi dia tidak tertolong. Aku nggak siap mas. Semuanya terasa begitu cepat. Roni merasakan dadanya sesak, seolah tak bisa bernafas. Di sisi lain, Sari sangat membutuhkan pelukan dan kehadirannya. Harus merasakan kehilangan yang sangat besar tanpa suami di sampingnya. Roni tahu bahwa saat itu ia harus mencari cara untuk menenangkan istrinya meskipun jauh dari rumah. Roni dengan suara penuh penyesalan dan keputusasaan. Sorry, aku nggak tahu harus gimana. Aku nggak bisa ada di sana. Aku benar-benar minta maaf. Aku ingin ada di sampingmu. Aku ingin peluk kamu, tapi aku nggak bisa sekarang. Sari sambil terisak-isak, suara Sari berusaha tegar. Aku tahu mas, aku ngerti kamu nggak bisa di sini, tapi aku nggak tahu harus gimana. Ibu yang selalu ada buat aku, sekarang dia nggak ada lagi. Suara Roni penuh dengan penyesalan yang mendalam, namun dia mencoba memberi ketenangan. Aku janji Sari, aku janji 1 minggu lagi aku akan pulang, aku akan ada di sana. Aku akan peluk kamu, kita akan sama-sama menghadapi semuanya seperti dulu. Aku nggak akan biarkan kamu sendirian. Sari mengusap air matanya, suaranya mulai agak tenang meskipun masih terdengar sedih. Aku nggak tahu harus bilang apa mas, aku cuma pengen kamu di sini, aku pengen pelukanmu, aku pengen kamu ada. Aku tahu sayang, aku janji 1 minggu lagi aku pulang. Kita akan melalui ini bersama. Aku akan segera kembali dan kita akan kuat bersama-sama. Ini semua akan berlalu. Sari, aku cinta kamu. Ujar Roni dengan suara penuh keyakinan meskipun hatinya remuk. Sari dengan suara yang lebih tenang meskipun mulai terisak. Aku juga cinta kamu mas, aku tunggu kamu pulang. 1 minggu lagi kan? 1 minggu lagi kita akan bersama. Percakapan itu berlanjut dalam keheningan penuh kesedihan. Roni merasa sangat tidak berdaya dan Sari merasa kehilangan sosok yang selama ini menjadi tempat ia berlindung. Tapi meskipun perpisahan ini sangat berat, mereka berdua tahu bahwa cinta mereka akan membantu mereka melalui masa-masa sulit ini. Hari yang dinantikan oleh Sari akhirnya tiba. 1 minggu setelah berlalu sejak Roni berbicara dengan istrinya di telepon malam itu berjanji akan pulang. Sari sudah menyiapkan segalanya, menunggu dengan sabar meski hatinya masih dipenuhi kesedihan atas kehilangan ibunya. Hari itu langit cerah dan Sari sedang menyapu halaman depan rumah mereka yang baru direnovasi. Sebuah rumah yang kini tampak lebih cerah dan nyaman. Ketika mobil travel berhenti di depan rumah mereka, Sari langsung menoleh dan matanya membuat terkejut melihat sosok yang selama ini sangat ia rindukan. Roni suaminya dengan 2 koper besar. Roni turun dari mobil dan tersenyum lebar saat melihat Sari di depan rumah. Tanpa berpikir panjang, Sari langsung meninggalkan sapunya dan berlari menuju Roni. Dengan suara penuh emosi, ia memeluk Roni erat. Mas akhirnya kamu pulang mas, aku rindu banget. Roni tersenyum lebar dan memeluk Sari balik. Aku juga rindu sayang, maafkan aku sudah lama gak ada di samping kamu. Mereka berdiri di depan rumah saling berpelukan, melepas rindu setelah lebih dari 2 tahun berpisah. Roni bisa merasakan bagaimana hangatnya tubuh Sari dan bagaimana air matanya terasa di dadanya. Ada banyak hal yang ingin mereka bicarakan, tapi saat itu mereka hanya ingin menikmati momen kebersamaan ini. Roni melihat ke sekitar rumah yang kini tampak lebih rapi dan tertata. Senyumnya semakin lebar. Wah, rumah kita sekarang lebih bagus ya. Aku suka banget sama selera dekorasinya. Kamu benar-benar hebat sayang. Sari dengan senyum bangga, ia mengangguk. Iya mas, aku berusaha untuk membuat semuanya nyaman di sini. Semuanya untuk kita, untuk masa depan kita. Mereka berjalan masuk ke rumah, saling bercerita tentang hari-hari yang telah berlalu. Roni memuji Sari yang begitu kuat meski harus menjalani masa sulit tanpa kehadirannya. Sari merasa sangat bersyukur Roni akhirnya kembali, namun suasana bahagia itu tiba-tiba terhenti ketika mereka masuk ke ruang tengah. Di sana ada seorang pemuda yang belum pernah Sari ceritakan sebelumnya. Roni yang baru 1 kali melihat pemuda itu menatap tajam dan langsung bertanya. Sari,
Siapa dia? Kenapa ada orang lain di rumah ini? Tanya Roni dengan nada sedikit bingung. Ia menatap pemuda itu. Oh, ini Yudi, saudara jauh dari ibu. Dia ikut sepupu ibu dan kebetulan tinggal sementara di sini setelah ibu pergi. Yudi juga bantu aku ngurus semuanya waktu ibu meninggal. Dia yang bantu selama seminggu di sini dan dia juga teman aku, Mas. Jangan khawatir, semuanya baik-baik aja. Ujar Sari dengan suara tenang mencoba menjelaskan semuanya. Roni mendengarkan penjelasan Sari, tapi ada sesuatu yang tidak bisa ia tutupi. Semua kecurigaan yang mulai timbul dalam hatinya, bagaimana bisa seorang pria tinggal di rumah mereka tanpa sepengetahuannya. Roni mencoba untuk tetap tenang dan tidak memperlihatkan apa yang ia rasakan. Atau mungkin saja ini hanya perasaan cemburu yang datang karena ia sudah terlalu lama terpisah dari Sari. Roni mencoba tersenyum dan mengangguk meski hatinya merasa gelisah. Oh gitu ya, maaf aku cuma kaget lihat ada orang di rumah, maklum sudah lama di luar negeri. Sari tersenyum dan memegang tangan Roni, berusaha menenangkan. Aku ngerti Mas, tapi jangan khawatir, Yudi hanya bantu, setelah semuanya beres dia akan kembali ke tempatnya. Namun Roni tak bisa sepenuhnya menepis rasa cemas yang muncul di hatinya. Ia merasa tidak nyaman dengan keberadaan Yudi di rumah mereka. Meskipun ia berusaha menyembunyikan perasaannya di depan Sari, ia tahu ia harus percaya pada Sari, tapi tak bisa mengabaikan perasaan tidak pasti yang mulai menggerogoti dirinya. Roni dengan suara pelan hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Iya Sar, aku percaya padamu. Aku cuma gak terbiasa semuanya berubah begitu cepat. Mas, aku tahu kamu khawatir, tapi percayalah, aku selalu di sini untukmu. Aku akan selalu setia. Semua yang terjadi adalah demi kebaikan kita, dan kamu adalah yang terpenting dalam hidupku. Roni menatap Sari, melihat ketulusan di matanya, dan perlahan-lahan ia mulai merasa tenang. Meski begitu, perasaan cemas itu masih ada di dalam dirinya. Tapi ia berusaha untuk menahan demi menjaga kebahagiaan yang sudah lama ditunggu-tunggu. Setelah percakapan itu, mereka berdua bersama di ruang tengah, melanjutkan cerita tentang hidup mereka masing-masing selama Roni berada di Jepang. Malam itu suasana di rumah terasa tenang dan damai. Setelah seharian bersama Sari, Roni merasa sedikit rindu dengan masa-masa di kampung. Ketika ia sering menghabiskan waktu bersama para bapak-bapak di pos ronda, Roni merasa kembali ingin merasakan kebersamaan itu, berbincang dan bercanda dengan teman-teman lama meskipun sekarang ia sudah jauh berbeda. Sayang, aku mau keluar sebentar ya, rindu sama masa-masa di pos ronda. Sari tersenyum lembut menyentuh pipi Roni. Aku tahu Mas, pergi saja ketemu teman-teman di sana, aku nggak masalah. Roni merasa lega mendengar itu, ia berpamitan dan berjalan menuju pos ronda. Dengan hati yang gembira karena bisa kembali merasakan kehangatan kebersamaan dengan teman-temannya. Ia membawa oleh-oleh khas dari Jepang, beberapa jenis keripik apel dan kue kering sebagai hadiah untuk bapak-bapak di pos ronda. Sesampainya di pos ronda, Roni disambut hangat oleh Pak Muklis dan bapak-bapak lainnya. Mereka semua tampak sangat gembira melihat Roni kembali. Mereka saling menepuk punggung, tertawa, dan saling berbagi cerita. Dengan senyum lebar, Pak Muklis menyambut Roni. Wah, Mas Roni, sudah lama gak kelihatan. Gimana kabarnya Mas? Di Jepang enak-enak aja kan? Roni tertawa, ia menjawab dengan penuh semangat. Alhamdulillah Pak, semuanya baik-baik saja. Cuma rindu suasana di sini, pengen ketemu teman-teman lama. Roni duduk-duduk di tengah mereka. Ia mulai membagikan oleh-olehnya, keripik apel dan kue kering yang ia bawa, segera dibagikan ke semua yang ada di sana. Pak Bayu melihat keripik itu, ia mengernyitkan dahi sambil sedikit bercanda. Aduh Mas Roni, keripik, ini kan di sini juga banyak, kenapa nggak bawa makanan khas Jepang, biar kita semua bisa nyobain. Pak Muklis menimpali dengan tertawa. Hah, kalau Pak Bayu nggak mau ya sudah, saya yang ambil aja. Ini kan enak loh. Tapi kalau Pak Bayu nggak mau, nggak usah dibagi ke dia. Pak Bayu tertawa dan sedikit memukul bahu Pak Muklis. Aduh Pak Muklis, jangan gitu, nanti saya nggak bisa makan kalau gitu. Sorry Mas Roni, saya cuma bercanda kok. Roni tertawa bersama mereka, merasa nyaman dan senang dengan suasana seperti ini. Walaupun sekarang ia hidup jauh dari kampung dan menjalani kehidupan yang berbeda, momen-momen seperti ini mengingatkannya pada kenangan indah yang tak terlupakan. Roni tersenyum menjelaskan, sebenarnya saya bawa makanan Jepang juga, tapi saya khawatir kalian nggak suka. Makanan Jepang itu sashimi, ikan mentah. Takutnya kalau dibawa jauh nanti basi. Mereka semua tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan Roni. Para bapak-bapak itu mulai bergurau satu sama lain. Pak Muklis berkata dengan serius, aduh, gak usah dia Mas. Sashimi itu raw fish. Itu kan makanan yang gak umum di sini. Kita orang desa di sini lebih suka yang ada rasa pedesnya, yang garing-garing. Seperti ini, keripik apel ini udah paling top. Pak Bayu dengan tawa besar. Iya Mas Roni, kalau mau bawa sashimi, mendingan coba bawa ikan bakar saja. Pasti kita semua lebih suka, kan lebih aman. Roni hanya bisa tertawa melihat mereka, merasa sangat bahagia bisa berada di tengah-tengah teman-temannya lagi. Meskipun ia sekarang sudah memiliki kehidupan yang lebih stabil di Jepang, malam seperti ini membuatnya merasa seperti dulu, seperti masa-masa sebelum ia berangkat.
Roni menikmati obrolan ringan, ia berkata dengan tersenyum. Ya sudah kalau gitu, nanti saya bawa ikan bakar deh, tapi kapan-kapan. Yang penting kita bisa ketemu lagi. Senang bisa ngobrol sama kalian semua, walaupun cuma sebentar. Malam itu mereka semua terus bercanda dan tertawa, berbagai cerita tentang kehidupan masing-masing. Roni merasa sangat beruntung memiliki teman-teman seperti mereka yang selalu menyambutnya dengan hangat. Namun di dalam hatinya, ia juga merasa sedikit cemas tentang kehidupan yang ia tinggalkan sementara waktu. Malam itu di pos ronda, suasana hangat semakin terasa. Para bapak-bapak yang sudah lama tak bertemu dengan Roni mendengarkan dengan penuh perhatian saat Roni mulai bercerita tentang kehidupannya setelah kembali dari Jepang. Mereka penasaran dengan segala perubahan yang dialami Roni. Pak Muklis menatap Roni sambil tertawa kecil. Mas Roni, gimana kehidupanmu di Jepang sekarang? Pasti banyak perubahan ya? Roni tersenyum sambil mengangguk. Banyak sekali Pak, dari segi ekonomi semuanya jauh lebih baik. Di Jepang saya bisa menabung lebih banyak dan mengirimkan uang ke keluarga. Saya sudah bisa beli barang-barang yang dulu hanya saya impikan. Tapi yang paling penting, saya bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Sari. Pak Bayu dengan senyum lebar menimpali. Itu bagus banget Mas, kalau gitu jangan lupa ya. Sekarang sudah mapan, sudah waktunya punya anak. Mungkin sudah waktunya biar rumah tangganya lebih lengkap. Roni mengangguk. Wajahnya serius namun penuh harapan. Saya memang sudah siap Pak, Sari juga sudah siap. Kami berdua ingin punya anak, mudah-mudahan tahun ini bisa dikasih rezeki. Pak Muklis dengan nada bijak. Nah itu dia, kami semua di sini doakan semoga kalian cepat diberi momongan. Kalau sudah ada anak, rezeki kalian pasti akan lebih lancar. Roni tersenyum penuh harapan. Amin Pak, terima kasih untuk doanya. Semoga saja bisa segera terlaksana. Setelah bercanda dan berbagi cerita dengan teman-teman lama, Roni akhirnya pamit untuk pulang ke rumah. Sampai berjalan pulang, ia teringat kembali dengan percakapan tadi dan berharap agar doa-doa dari teman-temannya itu segera terwujud. Ia ingin sekali segera memberikan kabar gembira pada Sari bahwa mereka akan menjadi orang tua dalam waktu dekat. Sesampainya di rumah, suasana malam terasa sangat berbeda. Roni langsung menghampiri Sari yang tengah duduk di ranjang, tanpa berpikir. Sambil duduk di samping Sari, ia bertanya dengan lembut. Sayang, kenapa dari tadi kamu terlihat serius? Ada apa? Sari menatap Roni dengan tatapan bingung. Ia menghela nafas. Mas, aku juga bingung. Sudah berusaha beberapa bulan ini, tapi kenapa belum ada tanda-tanda kehamilan? Padahal kita sudah berusaha. Roni menatap Sari dengan cemas. Kita sudah mencoba berbagai cara, tapi kenapa hasilnya belum ada juga? Aku juga khawatir, jangan-jangan ada yang salah. Sari tersenyum kecil mencoba menenangkan Roni. Mungkin kita perlu memeriksakan diri ke dokter, Mas, agar tahu apakah ada masalah dengan kesehatan kita. Sebelum kamu berangkat lagi ke Jepang, kita bisa cek dulu. Roni berpikir sejenak, lalu mengangguk setuju. Aku setuju sayang, kita harus pastikan semua baik-baik saja. Jika memang ada yang perlu diperbaiki, kita akan cari solusinya. Sari dengan lembut menyentuh tangan Roni. Kita tidak perlu terlalu khawatir, Mas. Kita coba dulu memeriksakan diri. Mungkin semuanya baik-baik saja. Lagi pula kan, ada banyak cara yang bisa kita coba. Roni tersenyum sedikit, merasa senang dengan kata-kata Sari. Iya sayang, kita akan coba semua cara. Yang penting kita berusaha sama-sama. Malam itu, mereka berdua berbincang dengan penuh kehangatan. Merencanakan untuk memeriksakan kesehatan mereka. Pagi itu, suasana di rumah terasa sedikit tegang. Roni dan Sari duduk di ruang tamu, saling menatap dengan penuh kecemasan. Keduanya merasa hati mereka penuh dengan kegelisahan, menunggu hasil pemeriksaan dari dokter yang akan menentukan apakah mereka bisa segera punya anak atau tidak. Roni dengan suara lembut memecah keheningan. Sayang, apa yang kamu rasakan? Aku juga cemas, semoga saja semuanya baik-baik ya. Sari menatap Roni dengan tatapan penuh pengertian, mencoba menenangkan suaminya. Aku juga khawatir Mas, tapi kita harus tetap percaya bahwa apapun hasilnya, kita pasti bisa menghadapinya. Kita sudah berusaha kan? Roni mengangguk perlahan, merasakan ketegangan di dalam dirinya. Iya, kita sudah berusaha. Apapun hasilnya nanti, aku janji kita akan terus berjuang bersama. Tak lama kemudian mereka dipanggil masuk ke ruang dokter. Keduanya berpegangan tangan, melangkah masuk dengan perasaan cemas dan penuh harap. Dokter yang telah memeriksa mereka sebelumnya menyambut mereka dengan senyuman hangat. Dokter dengan tenang, ia memulai penjelasan. Selamat pagi Pak Roni, Bu Sari. Saya sudah memeriksa hasil pemeriksaan kesehatan kalian berdua. Saya akan mulai dengan menjelaskan kondisi Ibu Sari terlebih dahulu. Sari menatap dokter dengan cemas. Bagaimana dok? Apakah semuanya baik-baik saja? Dokter membuka hasil pemeriksaan dengan senyuman. Alhamdulillah, Ibu Sari dalam kondisi sangat baik. Kesehatan Anda prima dan saat ini Anda berada dalam masa subur. Tidak ada masalah dengan kesuburan Ibu. Itu adalah kabar baik. Roni menghela nafas lega, sedikit tersenyum mendengar kabar baik tentang istrinya. Syukurlah, itu yang saya harapkan. Namun, ekspresi dokter sedikit berubah, menunjukkan perhatian lebih.
Namun ada satu hal yang perlu saya sampaikan Pak Roni. Berdasarkan hasil pemeriksaannya, saya menemukan sedikit gangguan pada kesuburan Bapak. Roni terkejut, matanya terbuka lebar, seolah tak percaya. Apa? Apa maksudnya dok? Apakah saya tidak bisa punya anak? Dokter dengan tenang, dokter menjelaskan lebih lanjut. Tidak Pak, bukan itu. Sesuatu yang tidak bisa diatasi. Anda masih bisa memiliki anak. Namun, ada sedikit gangguan dalam kesuburan yang bisa mempengaruhi peluang kehamilan. Saya akan memberikan beberapa obat yang dapat membantu meningkatkan kesuburan Anda. Dengan pengobatan ini, kemungkinan untuk memiliki anak akan jauh lebih besar. Pagi itu suasana ruangan dokter terasa sunyi setelah dokter memberikan penjelasan tentang kondisi Roni. Sari masih menggenggam tangan Roni, mencoba menyampaikan kekuatan lewat sentuhannya. Namun wajah Roni terlihat muram dengan alis berkerut dan pandangan yang menerawang. Roni dengan suara pelan penuh kecemasan. Jadi ini salahku, aku yang bermasalah. Apa artinya aku gak cukup baik untuk jadi seorang ayah? Sari langsung menggenggam tangan Roni lebih erat, menatapnya penuh kasih. Mas, jangan bicara begitu, ini bukan salah siapa-siapa. Kita masih punya jalan. Dokter tadi bilang, bukan berarti Mas gak bisa punya anak. Hanya ada sedikit tantangan yang harus kita hadapi bersama. Roni menggeleng pelan, matanya berkaca-kaca. Tapi Sari, aku gak tahu apa aku bisa menjalani ini. Bagaimana kalau obat itu gak bekerja? Bagaimana kalau aku gak bisa memberi kamu anak seperti yang kamu harapkan? Sari mengusap tangan Roni dengan lembut mencoba menenangkan suaminya. Mas, jangan ngomong begitu. Aku gak pernah meminta lebih dari Mas. Kita sudah berjalan sejauh ini bersama, dan aku yakin kita bisa melewati apapun. Obat itu adalah salah satu cara, dan kita akan mencoba. Kita lakukan ini bersama, Mas. Roni menundukkan kepala, suaranya lirih. Aku takut, Sari. Aku takut mengecewakan kamu. Aku gak ingin jadi suami yang gak bisa ngasih kebahagiaan lengkap buat kamu. Sari mengangkat dagu Roni perlahan agar mereka bisa saling menatap. Mas, lihat aku. Aku sudah bahagia punya Mas di hidupku. Kalau Allah kasih kita anak itu hadiah besar. Tapi kalau belum, aku tetap bersyukur punya Mas. Kita berjuang satu langkah demi satu langkah. Jangan pernah berpikir kamu mengecewakan aku. Roni mengambil nafas dalam, masih tampak bimbang, tapi sedikit lebih tenang. Kamu yakin kita bisa, Sar? Apa aku cukup kuat untuk ini? Sari tersenyum, mengangguk dengan penuh keyakinan. Aku yakin Mas, dan aku tahu kamu lebih kuat dari apa yang kamu pikirkan. Kita gak sendiri, ada aku, ada dokter, dan ada doa yang selalu kita panjatkan. Semua ini butuh waktu Mas, tapi aku janji kita akan melewati semuanya bersama. Roni menghapus matanya yang mulai basah, lalu menggenggam tangan Sari dengan erat. Kamu benar Sar, aku harus percaya sama kamu, pada kita. Maaf sekali, tadi aku terlalu tenggelam dalam rasa takutku. Aku akan coba demi kamu, demi kita. Sari mengangguk penuh semangat. Itu dia Mas, kita hadapi bersama. Aku gak akan pernah ninggalin Mas, aku selalu di sini. Roni akhirnya menghela nafas panjang, merasa sedikit lebih ringan. Pagi itu Roni duduk di kursi kayu depan toilet dengan wajah penuh harap. Suara detik jam di dinding terdengar begitu jelas, seolah mempermainkan kesabarannya. Di dalam toilet, Sari sedang melihat alat tes kehamilan yang ia gunakan. Suasana begitu sunyi hingga pintu toilet perlahan terbuka. Sari melangkah keluar dengan wajah yang tampak biasa saja. Roni segera bangkit menatapnya dengan penuh harap. Gimana Sar? Ada tanda-tandanya? Sari menggeleng pelan sambil menunduk. Belum ada Mas, hasilnya negatif lagi. Roni terdiam. Harapan yang ia simpan begitu besar tiba-tiba terasa runtuh. Ia duduk kembali di kursi menyandarkan kepala di tangannya. Wajahnya penuh kekecewaan dan nafasnya terdengar berat. Aku sudah lakukan semua yang dokter bilang Sari. Minum obat, jaga makan, istirahat cukup. Tapi kenapa belum ada juga hasilnya? Sari duduk di sebelahnya, mencoba menenangkan suaminya. Ia menggenggam tangan Roni dengan lembut. Mas, jangan nyalahin diri sendiri. Kita belum lama usaha. Mungkin memang belum waktunya. Kita gak boleh putus asa. Roni menatap istrinya, matanya tampak basah. Tapi minggu depan aku harus pergi lagi, Sar. Tabungan kita makin menipis. Aku gak punya pilihan selain balik ke Jepang. Kalau aku pergi lagi, kapan kita bisa fokus untuk punya anak? Mas, kita gak boleh nyerah. Tuhan pasti punya rencana untuk kita. Lagi pula, kepergian Mas itu juga demi kita. Demi masa depan anak kita nanti. Aku percaya, nanti pasti ada waktunya. Sari menepuk tangan Roni perlahan, memberikan dorongan. Aku cuma takut kamu makin sedih kalau aku pergi. Kita sudah berusaha tapi gak ada hasil. Apa aku salah, Sar? Apa aku gak cukup buat kamu? Sari menggeleng dengan tegas, lalu mendekatkan diri ke Roni. Jangan ngomong begitu, Mas.
Mas sudah lebih dari cukup buat aku. Aku bangga sama Mas dan aku tahu kita sedang berusaha sekuat tenaga. Jangan merasa gagal ya, kita jalani ini bersama. Aku gak akan ninggalin Mas. Roni menarik nafas panjang, mencoba menenangkan hatinya. Ia memeluk Sari erat, seolah mencari kekuatan dari pelukan itu. Aku cuma pengen lihat kamu bahagia, Sar. Aku pengen kita punya anak biar rumah ini gak sepi lagi. Tapi kalau kamu bilang kita harus sabar, aku akan sabar asal kamu gak kehilangan harapan. Malam itu di kamar mereka yang temaram, Roni dan Sari berbaring di ranjang. Namun bukannya diselimuti suasana hangat, percakapan mereka justru dipenuhi ketegangan. Mas, minggu depan Mas pergi lagi kan? Aku jadi kepikiran kalau aku sendirian di rumah, siapa yang bakal jagain aku? Sekarang kan udah gak ada ibu. Roni menoleh ke arah Sari berusaha tersenyum. Sar, semuanya bakal baik-baik aja. Rumah kita udah kokoh sekarang, pintu udah aman. Lagi pula, tetangga-tetangga juga gak bakal tinggal diam kalau ada apa-apa. Sari menggeleng pelan, raut wajahnya penuh kekhawatiran. Aku ngerti Mas, tapi aku tetap merasa gak nyaman. Apalagi sekarang musim maling lagi marak. Bulan kemarin aja tetangga desa kemalingan pas tengah malam. Aku takut Mas. Roni menatap Sari dengan serius. Jadi menurut kamu solusinya gimana? Sari ragu sejenak, namun akhirnya memberanikan diri untuk bicara. Aku pikir, gimana kalau Yudi aja yang tinggal di sini sementara? Dia kan saudaraku dan dia laki-laki. Kalau ada apa-apa dia bisa ngelindungin aku. Roni langsung berubah ekspresi. Ia menegakkan duduknya di ranjang menatap Sari dengan sorot mata tajam. Yudi, kenapa harus dia? Apa nggak ada orang lain? Sari mencoba menjelaskan dengan lembut. Mas, dia itu saudara jauhku. Dia nggak punya tempat tetap sekarang. Dan dia selalu baik sama keluarga kita. Lagi pula, aku butuh seseorang yang bisa bantu aku kalau ada keadaan darurat. Roni menggeleng, suaranya mulai meninggi. Aku gak setuju, Sar. Kamu pikir gimana perasaanku? Suami kamu lagi jauh di Jepang, tapi ada pria lain tinggal di rumah ini. Aku gak suka. Sari ikut duduk, berusaha menenangkan Roni. Mas, kamu salah paham. Ini cuma soal keamanan. Gak ada maksud apa-apa. Roni berdiri dari ranjang, suaranya penuh emosi. Kamu pikir gampang buat aku nerima itu? Kalau Yudi yang nemenin kamu, lebih baik aku gak usah ke Jepang lagi. Aku jualan aja kayak dulu, biar aku bisa jagain kamu di sini. Sari ikut terpancing emosinya, ia berdiri menghadapi Roni. Jualan Mas, apa kamu gak ingat gimana susahnya hidup kita dulu? Aku gak mau anak kita nanti lahir dalam keadaan miskin. Aku cuma cari solusi, tapi kamu malah mikirin perasaanmu sendiri. Roni menatap Sari dengan sorot mata terluka. Kamu bilang aku egois. Aku kerja di Jepang, ninggalin kamu, semua demi kita. Tapi sekarang kamu malah bikin aku merasa gak dihormati sebagai suami. Sari yang tak mau kalah mengeluarkan kalimat yang membuat suasana makin panas. Kalau kamu gak bisa ngertiin kebutuhan aku, lebih baik kita pisah aja. Aku gak mau hidup susah lagi seperti dulu, apalagi tanpa kepastian. Mendengar kata-kata itu, Roni terdiam sejenak. Namun, emosi yang membuncah membuatnya tak bisa berpikir jernih. Ia menggeleng dengan keras, lalu mengambil bantal dan selimut dari ranjang. Kalau itu yang kamu pikirin baik, aku tidur di ruang tengah malam ini. Ia berjalan keluar kamar meninggalkan Sari yang masih berdiri dengan nafas berat. Di ruang tengah, Roni melemparkan bantal ke sofa dan duduk dengan wajah penuh amarah dan kesedihan. Malam itu, di ruang tengah, Roni duduk termenung di atas sofa. Udara dingin malam makin menusuk, tapi yang lebih terasa adalah pergulatan batin dalam dirinya. Ia berpikir mungkin semua kecurigaannya terhadap Yudi hanyalah dugaan tanpa dasar. Toh Yudi masih saudara Sari dan selama ini tidak ada bukti apapun yang menunjukkan hal buruk. Roni menghela nafas panjang. Apa aku terlalu egois ya? Sari cuma ingin merasa aman. Aku harus percaya padanya. Lagi pula, aku gak bisa hidup kembali seperti dulu. Jualan dengan penghasilan gak menentu. Pergi ke Jepang lagi mungkin memang yang terbaik untuk kami berdua. Keesokan malam sebelum keberangkatan ke Jepang, Roni memutuskan untuk mampir ke pos ronda. Ia membawa beberapa bungkus kopi dan rokok sebagai tanda perpisahan. Sesampainya di sana, para bapak-bapak menyambutnya dengan hangat. Nah ini, calon orang sukses. Mau berangkat lagi ya Ron? Ujar Pak Muklis. Iya Pak, besok pagi saya berangkat. Jadi malam ini saya mampir dulu buat pamit sama semuanya. Balas Roni. Kamu itu sudah sukses di Jepang, mending di desa aja, gak usah jauh-jauh lagi. Apalagi Sarikan sendirian, gak kasihan kamu ninggalin dia. Roni tersenyum tipis, namun ada kegetiran di matanya. Saya kepikiran Pak, tapi ini permintaan Sari. Dia gak mau anak kami nanti lahir dalam keadaan kekurangan. Kalau saya tetap di sini, rasanya saya belum bisa memenuhi apa yang dia inginkan. Pak Muklis menatap Roni dengan penuh pengertian. Ia menepuk bahunya ringan. Kamu ini suami yang baik Ron, tapi ingat, kebahagiaan gak cuma soal uang. Kalau kamu terlalu lama jauh, jangan sampai hubungan kalian jadi renggang.
Hati perempuan itu lembut, Ron. Dia butuh kehadiran suaminya, bukan cuma materi. Roni mengangguk merasa tersentuh oleh kata-kata itu. Saya ngerti, Pak, tapi ini juga buat kebahagiaan kami berdua. Kalau saya pergi, saya khawatir gak bisa memberi yang terbaik buat dia. Doakan saja, Pak. Semoga semua ini sepadan dengan hasilnya. Pak Bayu yang biasanya suka bercanda kali ini ikut serius. Ya sudah, kalau itu pilihanmu. Kita semua cuma bisa mendoakan yang terbaik buat kamu dan Sari. Semoga rezeki kamu makin lancar, Ron. Amin. Jangan lupa jaga kesehatan di sana. Kalau sempat kabari kami. Nanti kalau pulang lagi bawa makanan Jepang yang gak basi ya, ujar Pak Muklis. Semua tertawa kecil mendengar candaan itu, meskipun suasana sebenarnya penuh haru. Mereka melepas Roni dengan doa dan harapan terbaik. Malam itu, setelah pulang dari pos ronda, Roni masuk ke kamar. Sari sudah menunggunya dengan raut wajah lelah tetapi penuh ketabahan. Mereka berbaring berdampingan tanpa banyak kata, hanya saling menggenggam tangan. Aku berangkat besok pagi. Kamu pasti kuat ya. Aku percaya kamu bisa jaga diri kamu di sini. Sari mengangguk meskipun matanya berkaca-kaca. Aku bakal baik-baik aja, Mas. Kamu hati-hati di sana. Jangan terlalu capek ya. Ingat, kita masih punya impian besar. Roni tersenyum meski hatinya berat meninggalkan istrinya lagi. Aku janji akan segera pulang kalau kontrak ini selesai. Iya, Mas. Semoga saat pulang nanti kita sudah dikaruniai seorang anak. Sebagai hadiah kamu pulang nanti. Roni tersenyum pada Sari. Malam itu di Jepang, Roni duduk di meja kecil di sudut kamarnya, memegang ponsel dengan antusias. Setelah seharian bekerja, waktu untuk menelpon Sari adalah momen yang selalu ia nantikan. Begitu panggilan tersambung, suara lembut Sari terdengar di seberang. Halo Mas, gimana kabarnya di sana? Capek ya? Capek sih iya, tapi dengar suara kamu langsung hilang semua capeknya. Kamu gimana? Sehat kan? Ujar Roni. Alhamdulillah sehat Mas, cuma kadang suka kangen aja sama kamu. Roni tersenyum kecil meskipun hatinya sedikit nyeri karena harus jauh dari istrinya. Aku juga kangen banget, Sar. Kalau ada waktu, aku pasti langsung pulang. Tapi ya, kita harus sabar dulu. Obrolan mereka berlangsung hangat, penuh cerita ringan tentang masa-masa mereka. Hingga akhirnya Roni menyinggung topik yang selalu ia pikirkan. Sar, gimana? Ada kabar soal kehamilan? Hening sejenak di seberang sebelum Sari menjawab dengan nada lembut. Belum ada Mas, aku juga gak tahu kenapa, tapi aku yakin kalau waktunya tiba, kita pasti dikasih. Roni menghela nafas panjang. Iya, mungkin memang belum waktunya, tapi aku gak bakal bisa bohong. Aku pengen banget dengar kabar baik itu dari kamu. Aku tahu Mas, aku juga sama, tapi kita harus tetap usaha dan berdoa. Jangan sedih ya, nanti malah kepikiran terus di sana. Percakapan mereka terputus oleh suara pintu berderit. Roni yang mendengar langsung bertanya dengan nada sedikit curiga. Siapa itu, Sar? Siapa yang datang? Sari cepat-cepat menjawab. Oh, itu pintu kamar aku, Mas. Barusan aku masuk ke kamar. Gak ada siapa-siapa kok, tenang aja. Roni mencoba menenangkan pikirannya, meskipun sedikit curiga terlintas. Namun dia segera menyingkirkan pikiran itu. Oh ya sudah, aku kira ada orang lain. Setelah beberapa saat, Roni kembali bertanya dengan hati-hati. Ngomong-ngomong, Yudi gimana kabarnya? Dia masih sering ke rumah. Sari menjawab dengan nada santai. Yudi sekarang udah gak di sini Mas. Dia bilang aku sekarang udah berani tidur sendiri. Jadi dia balik ke rumah sepupunya 3 hari yang lalu. Roni merasa lega mendengar itu. Rasa khawatirnya yang selama ini menyelimuti hati perlahan menghilang. Syukurlah kalau gitu. Aku senang kamu udah bisa mandiri lagi. Sar, kamu tahu, aku sebenarnya gak suka ninggalin kamu sendirian di sana. Tapi semua ini demi masa depan kita. Aku ngerti Mas. Kamu gak usah khawatir gitu deh. Aku baik-baik aja kok. Malam itu setelah berkali-kali mencoba menelpon, akhirnya Roni berhasil menghubungi Sari. Namun nada suaranya terdengar berbeda dari biasanya, seperti seseorang yang terganggu. Halo Mas, ada apa lagi? Roni terkejut dengan sambutan Sari. Ada apa lagi? Ya aku mau ngobrol sama kamu, kenapa kamu ngomongnya gitu? Sari menghela nafas. Mas, aku lagi capek banget hari ini, banyak yang harus diberesin di rumah. Kamu gak usah sering-sering telepon, aku jadi gak fokus sama kerjaan. Roni merasa khawatir. Sering telepon, Sar, aku cuma mau tahu kabarmu, bukannya kita selalu ngobrol malam-malam. Sari dengan nada kesal. Iya, tapi kan gak harus tiap hari, Mas. Aku juga butuh waktu buat diri sendiri. Kamu gak perlu terlalu khawatir, aku baik-baik aja kok di sini. Roni terdiam sejenak lalu bicara pelan. Sar, aku telepon bukan karena gak percaya sama kamu. Aku telepon karena aku kangen. Aku jauh di sini cuma suara kamu yang bikin aku merasa dekat. Sari cepat-cepat menjawab. Iya aku ngerti Mas, tapi kalau kamu terus-terusan kayak gini aku malah gak nyaman loh, aku jadi ngerasa dikekang. Roni semakin bingung. Dikekang? Sar, kamu ngomong apa sih? Aku cuma mau tahu kabar kamu. Apa ada yang salah? Sari dengan nada defensif.
Bukan salah mas, tapi nggak semua hal harus dilaporin terus. Kamu tuh kayak nggak percaya sama aku. Bukan nggak percaya Sar, tapi sikap kamu yang bikin aku bingung. Dulu kamu seneng kalau aku telepon, sekarang kamu bilang aku bikin gak nyaman. Sari menghela nafas panjang. Mas, aku cuma butuh ruang. Udah ya, aku mau istirahat, besok aku sibuk. Roni sedikit kecewa. Oke kalau itu yang kamu mau, selamat istirahat Sari. Telepon ditutup dengan hati yang berat bagi Roni, pikiran yang membebani Roni. Setelah telepon itu, Roni merasa ada jarak yang semakin jauh antara dirinya dengan Sari. Ia mencoba berpikir positif namun ada risih dan sikap dingin Sari menimbulkan banyak tanda tanya di hatinya. Kenapa Sari jadi berubah begini? Apa benar dia cuma capek? Atau ada hal lain yang disembunyikan? Pikir Roni dalam kesendiriannya malam itu. Malam itu, ponsel Roni tiba-tiba berdering. Ia sedang duduk di ranjang kecilnya di asrama, memandangi foto pernikahan dengan Sari di layar ponselnya. Ia terkejut melihat nama Sari muncul di layar. Apalagi biasanya Sari jarang menelpon lebih dulu, terutama malam-malam begini. Dengan rasa campur aduk antara curiga dan penasaran, Roni menggeser layar untuk mengangkat telepon. Roni dengan nada bingung dan sedikit ragu. Halo Sar, kok tumben nelpon malam-malam? Ada apa? Sari dengan nada suara penuh semangat dan terdengar bahagia. Mas, aku punya kabar gembira buat kamu. Roni makin bingung, tapi penasaran. Kabar apa? Tumben banget kamu semangat. Biasanya kalau malam-malam gini udah capek. Aku hamil mas, aku hamil. Aku barusan tes dan hasilnya positif. Roni terdiam sejenak, seperti tidak percaya dengan apa yang barusan didengar. Apa? Kamu serius, Sar? Kamu beneran hamil? Sari tertawa kecil karena bahagia. Iya mas, aku udah tes pakai alat. Hasilnya 2 garis merah, kita bakal punya anak mas. Roni dengan nada penuh kebahagiaan meski masih ada rasa tidak percaya. Ya Allah, alhamdulillah, akhirnya doa kita dikabulkan, Sar. Suara Sari mulai terdengar seperti ingin menangis bahagia. Aku juga nggak nyangka mas, aku udah deg-degan pas beli alat tesnya tadi, tapi ternyata hasilnya positif. Aku seneng banget. Dengan nada penuh keharuan, aku juga Sar, ini kabar terbaik yang aku dengar sejak aku di sini. Akhirnya perjuangan kita ada hasilnya. Kamu baik-baik aja kan? Gak ada rasa gak enak atau gimana? Sari menenangkan Roni. Aku baik-baik aja mas, sehat kok. Aku cuma mau kamu tenang dan fokus di sana. Aku bakal jaga kesehatan, aku janji. Sar, kamu harus benar-benar jaga kandungan kamu ya. Jangan sampai capek. Kalau ada apa-apa langsung bilang ke aku, jangan disimpan sendiri. Ujar Roni dengan nada penuh cinta dan rasa tanggung jawab. Sari mengangguk meski ditelepon. Iya mas, aku janji. Mas juga jangan terlalu capek kerja di sana. Jangan lupa makan ya. Roni tertawa kecil. Iya, aku janji Sar. Terima kasih ya. Kamu udah bikin aku jadi laki-laki paling bahagia malam ini. Aku juga bahagia mas. Kita bakal jadi orang tua. Malam itu menjadi malam penuh kebahagiaan bagi Roni dan Sari. Malam itu, Roni duduk di depan pintu kamarnya menghadap ke pemandangan kota kecil di Jepang. Lampu-lampu kota berkelap-kelip seperti bintang di bumi. Tapi pikirannya melayang jauh ke kampung halaman. Kebahagiaan karena akan menjadi seorang ayah bercampur dengan perasaan ganjil yang tak bisa diabaikan. Ia berpikir dalam hati. Bagaimana Sari bisa hamil? Waktu itu kan hasilnya jelas-jelas bilang belum. Apa mungkin tesnya salah? Atau ada sesuatu yang gak aku tahu? Kenapa aku malah mikir yang aneh-aneh? Tapi kok rasanya ada yang gak pas. Ia menghela nafas panjang dan mencoba mengalihkan pikirannya dengan membuka ponsel. Ia mulai menggelir layar Facebook untuk sekedar mencari hiburan. Tiba-tiba ia melihat foto profil baru seorang teman SMA-nya, Putra, yang kini menetap di kampung. Di foto itu Putra tersenyum bersama istri dan anaknya yang lucu. Tanpa berpikir panjang, Roni mengetik komentar di foto itu. Wah Put, bahagia banget nih sekarang. Keluarganya harmonis, keren bro. Ujar Roni di komentar foto. Tak butuh waktu lama sebuah pesan masuk ke inbox Messenger, ternyata dari Putra. Roni, lama gak ada kabar bro. Apa kabar di Jepang? Lihat dari postingan kamu sekarang makin sukses aja. Ujar Putra. Alhamdulillah Put. Ya beginilah, berjuang di negeri orang. Kalau kamu gimana? Lihat di foto anak kamu udah gede ya. Keluarga kamu kelihatan bahagia banget. Iya alhamdulillah, anak pertama udah mulai sekolah. Yang kedua baru aja lahir bulan kemarin. Namanya hidup, jalanin aja. Meskipun di kampung mah gak sehebat kamu di luar negeri. Hebat apanya? Di sini juga cuma kerja keras aja buat keluarga. Ngomong-ngomong, kamu masih di kampung? Tetap tinggal di sana? Balas Roni. Iya, masih di kampung. Gak banyak berubah. Ron, aku gak mau jadi penyebar gosip, tapi aku kasih tahu kamu sesuatu ya. Yang aku lihat beberapa kali di kampung. Yudi itu sering banget kelihatan sama istrimu, Sari. Mereka ngobrol, jalan bareng, bahkan ada yang bilang mereka sering ketemu setelah kamu pergi ke Jepang. Balas Putra. Hati Roni langsung berdegup kencang. Ia merasa cemas dan bingung. Ia sudah tahu Yudi sering datang ke rumah Sari, tapi kenapa Putra yang memberitahunya? Apa? Tapi Sari bilang ke aku, Yudi udah gak datang ke rumah. Dia bilang sudah berani tidur sendiri. Ron, aku gak bohong.
Aku sering lihat mereka berdua di sekitar rumahmu. Bukan cuma sekali dua kali. Aku tahu kamu jauh di Jepang, tapi ini cukup mencurigakan, bro. Aku cuma ingin kamu hati-hati. Jangan sampai kamu gak sadar ada yang salah di belakangmu. Suara hati Roni mulai bergejolak. Kenapa Sari bilang begitu? Tapi kenapa Putra yang malah memberitahunya hal yang berbeda? Ada yang terasa gak beres. Tapi Sari bilang dia gak butuh bantuan siapa-siapa lagi. Yudi sudah gak datang ke rumah. Kenapa kamu bisa tahu hal itu, Put? Ron, aku cuma bisa bilang apa yang aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Kamu yang harusnya tanya langsung ke Sari. Aku hanya bisa kasih tahu kamu buat hati-hati, karena ini bukan cuma kebetulan. Balas Putra. Roni terdiam sejenak, perasaannya campur aduk antara tidak percaya dan kebingungan. Perasaan curiga yang ia pendam semakin menguat, tapi ia ingin mempercayai Sari. Namun kata-kata Putra terus menggelitik hatinya. Aku gak tahu harus gimana, Put. Semua ini gak sesuai dengan yang aku bayangkan. Sari bilang dia hamil, tapi ada banyak yang gak cocok. Aku ngerti, Ron, tapi percayalah, kadang-kadang kita cuma bisa lihat dari luar, dan yang di dalam bisa jauh berbeda. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam kebohongan ya. Balas Putra. Roni menatap ponselnya merasa semakin bingung. Sari, Yudi, kehamilan. Semuanya mulai tumpang tindih di pikirannya. Ia memutuskan untuk menutup percakapan dengan Putra. Oke Putra, terima kasih udah kasih tahu. Aku akan pikirin ini. Hati-hati ya bro, aku cuma peduli sama kamu. Semoga semuanya baik-baik aja. Setelah percakapan itu, Roni menutup aplikasi Messenger dan meletakkan ponselnya. Pikirannya kacau, terlalu banyak hal yang harus ia pertimbangkan. Malam itu Roni duduk di pinggir tempat tidurnya menatap bintang yang terlihat dari jendela kamar apartemennya di Jepang. Hening, hanya suara angin yang terdengar di luar. Tetapi di dalam benaknya, suara-suara keraguan dan kebingungan terus menghantui. Pikirannya terus berputar-putar tentang apa yang telah terjadi. Tentang kehamilan Sari yang tiba-tiba datang tanpa penjelasan yang jelas. Tentang Yudi yang terus muncul dalam percakapan meskipun Sari selalu mengabaikannya. Dan tentu saja tentang apa yang diceritakan oleh Putra teman di kampung yang memunculkan kecurigaan lebih dalam. Apa aku harus tinggal di sini, mengejar uang dan kebahagiaan material sementara keluargaku di rumah sedang terancam? Sari, anak kami, apakah aku bisa tetap tenang jika berada jauh dari mereka? Apa artinya semua yang kumiliki jika keluarga ini hancur? Roni menatap foto keluarga kecilnya yang ada di ponsel. Sari dan anak mereka yang belum lahir itu adalah impian Roni. Semua yang ia lakukan di Jepang adalah untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tapi tiba-tiba, ia merasa semuanya bisa hilang dalam sekejap jika ia terus mengabaikan apa yang terjadi di rumah. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku harus pulang. Aku harus kembali untuk mencari kebenaran. Ini lebih penting dari apapun. Anak kita, Sari, keluarga ini, mereka semua lebih berharga daripada pekerjaan dan uang yang aku kejar di sini. Dengan tekad yang bulat, Roni membuka laptop dan mulai mencari tahu prosedur untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya di Jepang. Ia tahu itu bukan keputusan yang mudah, tapi dalam hati kecilnya ia merasa ini adalah keputusan yang tepat. Tabungannya sudah cukup untuk bertahan hidup, dan lebih dari itu ia harus menjaga keluarga yang telah ia bangun. Tanpa sepengetahuan Sari, ia merencanakan kepulangannya. Aku akan pulang, aku akan cari tahu yang terjadi, dan kalau perlu, kita akan mulai dari awal lagi. Aku harus memperjuangkan keluargaku. Roni menyelesaikan semua prosedur untuk mengundurkan diri, mempersiapkan tiket pesawat pulang dan membungkus barang-barangnya. Malam itu terasa berbeda bagi Roni. Setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, ia akhirnya sampai di desanya pukul 7 malam. Kepulangannya kali ini sedikit terlambat karena ada kendala saat perjalanan. Udara malam yang dingin menyambut langkahnya, seakan menyatu dengan perasaan berat yang kini menyelimuti hatinya. Roni turun dari mobilnya dengan sedikit barang bawaan, tidak seperti kepulangannya yang sebelumnya. Kepulangannya kali ini ia harap akan membawa kebahagiaan, kejutan manis bagi Sari. Tanpa banyak berpikir ia berjalan menuju rumah yang tampak sunyi. Namun meskipun rumah terlihat sepi, lampu yang menyala di dalam menunjukkan bahwa ada seseorang di sana. Mungkin Sari sedang menunggu, pikirnya. Roni berjalan pelan menuju pintu rumah dan mencoba membuka. Tanpa mengetuk atau memberi tanda, ia berharap bisa memberi kejutan pada Sari. Kepulangannya yang mendadak pasti akan membuat Sari senang, pikirnya. Namun ketika pintu rumah terbuka, ia merasa ada yang aneh. Rumah itu sunyi dan hanya ada suara televisi yang samar-samar terdengar dari kamar Sari. Hatinya mulai berdebar, ada yang tak beres, namun ia memutuskan untuk melangkah lebih dalam. Roni melangkah perlahan menuju kamar tidur mereka. Roni melangkah masuk tanpa mengetuk pintu, pikirannya penuh dengan harapan akan kejutan manis dari Sari. Namun begitu pintu dibuka, yang terlihat justru pemandangan yang menghancurkan hatinya. Di dalam kamar tidur mereka, seorang pria sedang berbaring santai di atas tempat tidur telanjang dada sambil menonton TV. Sari yang berdiri di depan meja rias hanya menggunakan dasar tampak begitu terkejut melihat Roni masuk. Pria itu yang tak lain adalah Yudi langsung terperanjat dan duduk tegak. Terlihat jelas bahwa ia tak tahu harus berbuat apa. Sari baru menyadari kehadiran Roni setelah melihat pantulan cermin di depannya.
Matanya terbuka lebar dan ekspresi wajahnya langsung berubah menjadi panik. Sari, apa ini? Kenapa ada Yudi di sini? Apa yang terjadi? Sari terpaku, tak bisa berkata apa-apa. Dia mencoba untuk menjaga ketenangannya, namun air mata sudah mengalir tanpa bisa ditahan. Roni menatap Sari dengan bingung dan kecewa, matanya penuh tanda tanya dan kebingungan. Roni, aku minta maaf, ini semua salah. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku merasa kesepian tanpa kamu di sini. Roni merasa tubuhnya lemas, seperti dunia di sekitarnya tiba-tiba runtuh. Wajahnya biasanya penuh harapan dan cinta kini berubah menjadi suram penuh kekecewaan. Kesepian? Jadi kamu memilih Yudi? Kamu memilih pengkhianatan ini, Sari? Aku sudah bekerja keras, berusaha memberi yang terbaik untuk kita, dan ini yang aku dapatkan. Apa yang terjadi dengan kita, Sari? Ujar Roni dengan suara dingin menatap Sari dengan mata yang penuh luka. Sari terisak, dia tidak bisa mengelak lagi. Semuanya terbongkar, perasaan bersalah yang sudah ia tahan sekian lama kini membuatnya tak bisa mengontrol dirinya. Yudi yang terlihat gelisah mencoba berbicara, namun Roni sudah terlalu terluka untuk mendengar. Yudi berusaha menjelaskan namun cemas. Ron, aku tidak bermaksud, Sari butuh seseorang, aku hanya mencoba untuk... Yudi berusaha menjelaskan namun cemas. Roni memotong dengan marah. Diam Yudi, jangan coba-coba bicara lagi. Kamu yang harusnya menjaga, tapi malah memperburuk semuanya. Keluar dari sini. Yudi terdiam dan mulai merapikan barang-barangnya, sementara Sari semakin terisak. Roni yang sudah sangat marah berbalik dan memandang Sari dengan mata yang penuh luka. Roni dengan suara serak menahan amarah. Jadi ini yang kamu lakukan saat aku tidak ada, selingkuh dengan saudaramu sendiri. Aku pulang dengan harapan bisa menemukan kebahagiaan, tapi yang kutemukan hanya kebohongan dan pengkhianatan. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi, Sari. Sari menangis terseduh-seduh, namun tidak bisa berkata apa-apa. Roni menatapnya sekali lagi dengan mata yang hancur, kemudian berbalik menuju pintu kamar. Roni berkata dengan tegas menyelesaikan semuanya. Kalian berdua, kalian harus keluar dari rumah ini sekarang juga. Yudi yang merasa tidak bisa lagi menahan diri langsung berdiri dan keluar dari kamar. Sari yang masih menangis memandang Roni dengan mata penuh penyesalan, namun Roni sudah tak bisa lagi melihatnya dengan cara yang sama. Saat Yudi dan Sari keluar dari rumah, Roni berdiri di tengah ruang tamu. Napasnya masih tercekat ketika pintu ditutup. Suasana rumah yang biasanya hangat dan penuh cinta, kini terasa begitu kosong, dingin dan penuh luka. Roni duduk di kursi ruang tamu merasa hancur dan lelah. Suasana sepi menyelimutinya dan air matanya pun mulai mengalir. Namun dia mencoba menahannya. Semua yang ia harapkan telah runtuh dalam sekejap. Malam itu sekitar pukul 9 malam, rumah Roni yang sebelumnya hening kini dipenuhi oleh suara langkah-langkah kaki yang mendekat. Terdengar suara ketukan pelan di pintu depan, dan saat Roni membukanya ia melihat beberapa pria tua berdiri di sana. Pak Muklis, Pak Bayu, dan beberapa bapak lainnya dari pos ronda datang dengan wajah penuh prihatin. Mereka tahu betul apa yang telah terjadi meskipun tidak ada yang berani mengungkapkan secara langsung. Pak Muklis dengan suara lembut namun tegas. Ron, kami sudah lama melihat keanehan antara Sari dan Yudi, tapi kami rasa kamu tidak pantas ikut campur urusan rumah tangga orang. Kami juga sudah mencoba menahan Yudi agar tidak pergi ke Jepang, tapi dia tidak mau mendengarkan. Roni menunduk sejenak. Air mata hampir menetes namun ia berusaha keras untuk tetap kuat. Ia tahu bahwa rasa prihatin dari bapak-bapak itu tulus meskipun sudah terlambat. Makasih Pak atas perhatian bapak-bapak semua. Saya yang bodoh. Tidak tahu kalau saya sedang dibodohi seperti ini. Saya terlalu percaya pada Sari, padahal dia sudah berubah. Pak Bayu mengangguk pelan menepuk bahu Roni dengan penuh pengertian. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, Ron. Kadang kita semua harus belajar dari pengalaman. Jangan biarkan kesedihan ini menghancurkanmu. Kamu masih punya masa depan. Mereka duduk sebentar berbincang tentang masa depan Roni dan bagaimana ia bisa kembali bangkit setelah kekecewaan yang begitu mendalam. Bapak-bapak itu memberikan beberapa nasihat kemudian mereka berpamitan. Roni mengucapkan terima kasih atas perhatian mereka yang penuh kasih. Roni dengan nada sedikit lebih lega. Makasih Pak, saya akan mencoba untuk melanjutkan hidup. Saya tahu mungkin saya perlu belajar dan melepas semuanya. Setelah mereka pergi, Roni merenung sejenak, berusaha menguatkan dirinya. Ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Dengan tabungannya yang tersisa, ia mulai merencanakan untuk memulai sesuatu yang baru. Ia ingat ilmu yang dipelajari dari Jepang, tentang bertani sayur secara hidroponik yang ramah lingkungan dan efisien. Roni pun memutuskan untuk membuka usaha pertanian sayur mayur dengan metode hidroponik. Setelah beberapa bulan bekerja keras, usahanya mulai berkembang pesat. Sayuran yang ia tanam tidak hanya berkualitas tapi juga diminati banyak orang. Keuntungan mulai mengalir dan Roni merasakan kebanggaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa lebih kuat dan lebih siap untuk melangkah ke depan.
1 tahun setelah perceraiannya dengan Sari, kehidupan Roni semakin membaik. Ia tidak lagi merasakan kesepian atau kekecewaan. Roni kini memiliki seorang gadis desa yang jauh lebih baik dan cantik dari Sari. Gadis itu bernama Laila, seorang wanita muda yang sederhana tapi punya hati yang tulus dan penuh kasih sayang. Mereka menikah dan membangun rumah tangga yang penuh kebahagiaan. Dengan Laila di sisinya, Roni merasa bahwa semuanya sudah kembali ke jalurnya. Usahanya yang sukses membuatnya menjadi lebih mapan, dan ia tahu kini hidupnya jauh lebih baik daripada yang dulu. Tidak lagi terperangkap dalam kenangan pahit. Roni kini bahagia dengan cinta dan kehidupan barunya, terlepas dari derita masa lalu yang telah meninggalkan jejaknya.